Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharuhu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla waj'al ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara wa ba'du. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat azakumullah wa iyana. Kaifa halukum al-yawm? Kaifa halukum bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah taala yang telah memperjumpakan kita di rumah di antara rumah-rumah Allah di Masjid As-Salam ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, belajar agama. Belajar agama ini adalah sebuah ibadah. Sebagaimana salat, puasa, haji itu adalah ibadah, maka belajar agama itu adalah sebuah ibadah. Bahkan menjadi ibadah yang paling utama ketika benar niatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah menyampaikan thalabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Belajar agama, menuntut ilmu syar'i ini tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun, kata beliau, termasuk amalan yang paling utama. Dengan syarat sahhat niyatuh, niatnya benar. Kemudian beliau ditanya oleh murid beliau, kaifa sihhatu, bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab, an yanwiya raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Yakni ketika dia belajar agama, menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu, niatnya cuma dua. Niatnya hanya dua. Niatnya pertama adalah untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dalam dirinya agar dia faham permasalahan agama, dan yang kedua agar dia bisa mengajarkannya kepada orang lain, mengangkat kebodohan kepada orang lain. Ketika terkumpul dua niat ini, maka menuntut ilmu akan menjadi amalan yang paling utama. Maka Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan laisa ba'dal fariidati afdal min thalabil ilmi. Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak ada setelah yang Allah fardukan, setelah yang Allah wajibkan kepada seorang hamba yang lebih utama dibanding dengan thalabul ilmi, belajar agama. Bahkan ada kalanya belajar ilmu agama ini menjadi kewajiban di dalam syariat. Menjadi salah satu di antara kewajiban dalam syariat. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu wajib atas setiap muslim. Sebagaimana sholat itu wajib, puasa itu wajib, maka menuntut ilmu pun juga wajib. Tapi pertanyaannya, apakah setiap ilmu itu wajib dipelajari? Jawabannya tidak. Di sana ada kadar yang itu fardu ain, artinya setiap orang tidak boleh jahil terhadapnya. Ada kadar yang di atas itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur atas yang lainnya. Nah, ilmu yang wajib dipelajari ini, acuannya atau kadar minimalnya, ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad. Ini nukil oleh Ibnu Muflih, saya bawakan perkataan beliau ketika menjelaskan makna hadis yang saya sampaikan tadi. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib atas setiap muslim. Nah, acuan wajibnya itu seperti apa? Beliau menyampaikan yajibu 'alaihi an yatluba minal ilmi ma yakum bihi dinuhu wa la yufarrid fi dzalik. Wajib setiap muslim ini mempelajari ilmu agama yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Apapun yang wajib kita kerjakan dalam syariat ini, maka harus kita ilmui. Ini adalah kadar minimal yang tidak boleh seorang muslim jahil terhadapnya. Siapapun dia, entah dia itu seorang pelajar, dia seorang pekerja, bahkan dia orang awam sekalipun, tidak boleh jahil dalam perkara ini. Kemudian boleh ditanya lagi, seperti apa wahai Imam? Fakullul ilmi yakum bihi dinu. Setiap ilmu itu ya bisa menegakkan agama seseorang. Kemudian beliau menjelaskan lagi, al-fardul ladzi yajibu 'alaihi fi nafsihi la budda min talabih. Setiap kewajiban yang wajib untuk kita lakukan, maka wajib pula mempelajarinya. Itu patokannya. Setiap ibadah atau perkara muamalah yang sedang kita hadapi, sedang kita amalkan, sedang kita tunaikan, maka wajib pula untuk mempelajari tentang hal tersebut. Ini sebagaimana juga beliau jelaskan di bait terakhir, kalimat terakhir, alladzi la yasau jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Beliau memberikan contoh seperti perkara salat, perkara puasa dan lain sebagainya. Ini adalah kadar yang wajib untuk dipelajari setiap muslim dan tidak boleh jahil terhadapnya.
Dan insya Allah selama kurang lebih 4 jam ke depan mungkin ya, sampai nanti sebelum zuhur, kita akan sama-sama mempelajari fikih tentang puasa yang sama-sama akan kita jalani bersama kurang lebih 3 atau 4 hari lagi ke depannya. Kita akan mempelajari fikih puasa dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, kitab fikih yang dahulu juga kita pakai di Libya, terutama di Qism Al-Lughah atau di Fakultas Bahasa Arab. Dahulu ada pelajaran fikih dan kita memakai kitab ini untuk kuliah bahasa Arabnya. Namun hanya mengambil bab ibadah saja. Kitab ini diantara keunggulannya adalah runut dan juga penuh dengan dalil, menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran, ijma', termasuk sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan juga Ustadz Firanda juga pernah mengkaji kitab ini meskipun tidak sampai selesai di YouTube beliau. Kitab ini sebenarnya hanya fokus pada satu pendapat saja, pendapat Imam Syafi'i, tapi nanti akan saya bawakan beberapa perbedaan pendapat di beberapa permasalahan yang memang diperlukan. Tidak semua permasalahan nanti kita sebutkan khilaf di sana, hanya permasalahan yang mungkin masyhur kita akan sebutkan khilaf terkaitnya. Karena permasalahan fikih ini, jamaah sekalian, ikhwan akhwat rahimahullah, permasalahan fikih ini sebelum kita masuk ke pembahasan, ini saya berikan sebagai muqaddimah di awal, muqaddimah dalam bermuamalah terhadap permasalahan fikih. Permasalahan fikih ini ada kalanya satu disepakati oleh seluruh ulama. Perkara yang mujma' alaih atau muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama karena dalilnya jelas dan juga tidak ada pertentangan di kalangan para sahabat. Seperti misalkan batalnya puasa dengan makan minum, ini para ulama sepakat. Batalnya puasa dengan jima, ini juga para ulama sepakat. Batalnya puasa dengan muntah, dengan disengaja, ini juga sepakat para ulama. Maka dalam permasalahan itu disepakati, tidak boleh ada ruang untuk kita menyelisihinya. Tidak boleh ada ruang untuk kita berijtihad sendiri, menyelisih pendapat yang disepakati. Ini tidak boleh. Adapun kalau perkara yang diperselisihkan, yang mukhtalafun fi, seperti batalnya puasa dengan menelan dahak misalkan, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Setelah mereka sepakat makan minum itu membatalkan puasa, tapi mereka berbeda pendapat tentang menelan dahak. Apakah itu membatalkan puasa? Maka ada silang pendapat. Sebagian mengatakan batal, ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan tidak, ini pendapat Imam Ahmad. Dan dipilih oleh banyak ulama kontemporer. Ada khilaf. Lalu bagaimana sikap kita? Ini yang paling penting. Yang pertama adalah kita mengamalkan pendapat yang paling kita yakini kebenarannya. Dengan mengikuti ulama yang kita yakin beliau adalah orang yang fiqh, orang yang kompeten dalam bidangnya dan menyampaikan hujah-hujah yang kita yakini kebenarannya. Itu yang wajib kita amalkan. Dan dianjurkan untuk keluar dari perselisihan ulama dengan mengamalkan pendapat yang paling hati-hati. Misalkan kita memegang pendapat tidak batalnya puasa dengan menelan dahak. Kita memegang pendapat itu. Tapi untuk kehati-hatian, lebih baik kita keluarkan. Lebih baik kita keluarkan, tidak kita telan. Untuk apa? Untuk keluar dari khilaf. Agar ibadah kita tidak terjatuh pada perselisihan para ulama. Karena kalau kita menelannya, maka puasa kita akan batal menurut jumhur ulama. Meskipun kita meyakini tidak batal. Artinya pada permasalahan khilaf, permasalahan khilafiyah, permasalahan fikih yang itu sifatnya khilafiyah, kita berusaha untuk keluar dari perselisihan para ulama dengan mengamalkan pendapat yang lebih hati-hati. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Karena permasalahan memang itu diperselisihkan, masing-masing ulama memiliki dalil yang mereka jadikan sebagai pegangan. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini. Tapi kita boleh untuk menyampaikan pendapat kita dengan hujah-hujah yang kita pahami. Kita sampaikan misalkan, oh ini tidak membatalkan karena dalilnya ini. Kita boleh sekedar menyampaikan. Tapi untuk memaksakan orang lain mengikuti pendapat kita, maka ini tidak boleh. Karena la inkara fil masail ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari dengan keras permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau. Baik. Nah, kalau kita ditanya permasalahan fikih lebih banyak mana kira-kira? Kalau saya tanya ke panjenengan, lebih banyak mana yang disepakati atau yang diperselisihkan? Lebih banyak yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang mana? Oke. Lebih banyak yang kiri, lebih banyak yang diperselisihkan. Oleh karena itu, permasalahan fikih disebut juga dengan apa? Furu'. Permasalahan furu'. Meskipun di fikih itu juga ada permasalahan usul. Wajibnya sholat, wajibnya zakat itu permasalahan usul, permasalahan pokok.
Tapi karena kebanyakan permasalahan fikih itu adalah yang diperselisihkan para ulama, ada silang pendapat di sana, maka disebut dengan permasalahan furu'. Berbeda dengan akidah, karena di pembahasan akidah lebih banyak usulnya, lebih banyak yang disepakati, dan yang diperselisihkan itu sedikit saja, maka pembahasan akidah disebut dengan pembahasan apa? Usul. Pembahasan apa? Usul. Ya, jadi kalau permasalahan fikih memang lebih banyak permasalahan yang diperselisihkan. Apalagi setiap dengan berkembangnya zaman, itu akan ada permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya belum ada. Dan tentunya akan ada khilaf di kalangan para ulama dalam menghukumi permasalahan tersebut. Baik, ini sebagai mukadimah di awal, kita langsung masuk ada pembahasan fikih puasa. Insya Allah kita akan bagi menjadi 4 bagian untuk kitab ini. Ada pembahasan puasa, tarawih, iktikaf, dan juga zakat fitri. Semoga Allah berikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Baik, bismillah. Pembahasan awal saya awali dengan mukadimah terkait puasa Ramadan, apa maknanya, kemudian kapan diwajibkan dan apa hukumnya. Pertama, makna puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yang artinya adalah menahan. Baik menahan dari makan minum ataupun dari yang lainnya. Ada orang yang dia nggak mau berbicara dengan orang lain. Secara bahasa orang ini disebut puasa. Ada ibu-ibu misalkan tidak mau berbicara dengan suaminya selama 3 hari misalkan, maka disebut dengan puasa juga selama dia tidak berbicara. Ini puasa secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Maryam ketika beliau menghikayahkan kalam atau perkataan ibunda Maryam. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Ar-Rahman, yakni Allah, sawma. Sawma disitu berpuasa. Apakah berpuasa menahan makan minum? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena di ayat setelahnya menjelaskan falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan manusia siapapun. Berarti puasanya adalah menahan pembicaraan. Itu disebut puasa. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah makna secara syariat. Ketika kita mendengar kalimat puasa di dalam Al-Quran ataupun hadis, makna awalnya adalah makna ini. Yakni apa? Al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang disebut dengan puasa adalah menahan diri dari seluruh pembatal puasa yang nanti akan kita sebutkan, mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Itu adalah puasa secara syariat yang kita fahami dari teks Al-Quran ataupun hadis. Kemudian sejarah pensyariatan puasa kita bagi menjadi 2. Yang pertama di fase Mekah. Di fase Mekah belum ada kewajiban puasa sama sekali karena dakwah Nabi SAW fokus pada pembenahan akidah, keimanan. Belum ada pensyariatan puasa. Meskipun ada sunnah puasa Asyura dan juga puasa 3 hari setiap bulan, tapi tidak diwajibkan. Termasuk ketika beliau SAW hijrah ke Madinah, di tahun pertama belum ada kewajiban apapun. Belum ada kewajiban puasa. Baru di tahun kedua, tepatnya di bulan Sya'ban, sekarang, seperti sekarang, itu turun kewajiban puasa. Dengan turunnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat yang masyhur sekali. Ayat ini menjadi awal kewajiban puasa. Ketika di situ Allah menyampaikan kutiba alaikumus siyam. Allah mewajibkan atas kalian puasa. Namun di awal-awal kewajiban puasa, kaum muslimin diberikan 2 pilihan. Antara berpuasa atau memberi makan. Diberikan pilihan. Dua-duanya boleh dilakukan. Meskipun dia mampu untuk puasa, boleh hanya memberi makan saja, membayar fidyah. Tapi Allah menyampaikan wa anta sumu khairul lak. Puasa tetap lebih baik. Baru kemudian di tahap berikutnya ketika turun firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang hadir atau yang menjumpai bulan Ramadan, falyasum, maka dia wajib berpuasa. Maka ayat ini ya menjadikan puasa Ramadan ini wajib atas setiap kaum muslimin tanpa ada khiyar, tanpa ada pilihan. Siapapun yang mampu wajib untuk berpuasa. Adapun yang tidak mampu baru dia boleh untuk membayar fidyah. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan perinciannya. Lalu apa hukum puasa Ramadan? Para ulama sepakat ini permasalahan yang itu ijma', bahkan ijma' ini yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama sejak zaman para sahabat. Bahwasanya puasa Ramadan ini wajib atas setiap muslim yang akan kita pelajari syarat-syaratnya nanti. Lalu apa hukum meninggalkan puasa?
Ada orang yang meninggalkan puasa, apa hukumnya di dalam dunia ini? Pertama, ada kalanya orang itu ninggalin puasa karena dia ingkar kepada kewajibannya. Dia mengatakan, oh puasa itu nggak wajib. Wajibnya itu sholat tok misalnya. Puasa itu udah wajib. Maka kalau dia mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Dia telah kafir, keluar dari Islam. Karena setiap orang yang mengingkari sesuatu yang itu maklumun minad dini bid-darurah, sesuatu yang itu harusnya diketahui setiap muslim, wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji, dia mengingkari kewajibannya, mengatakan gak wajib, maka kafir ketika itu juga dengan keyakinannya. Yang gak ada gunanya misalkan dia sholat dan sebagainya, karena dia mengingkari kewajiban tersebut. Nah kalau malas, ini kebanyakan kaum muslimin ini pada kondisi yang kedua, yakni karena malas. Karena merasa tidak kuat dan sebagainya, meremehkan kewajibannya, tapi tetap yakin bahwasanya puasa itu rukun Islam. Tapi dia karena malas, karena tidak kuat, karena tuntutan pekerjaannya misalkan tidak puasa. Maka yang seperti ini tidak dihukumi kafir, tapi dia fasik. Fasik. Artinya telah melakukan dosa besar, yang mana kalau di mazhab Syafi'i misalkan, dia harus dipenjara oleh ulil amri. Ini kalau negeri muslim, orang yang tidak puasa di siang hari, itu boleh ditangkap dan wajib ditangkap dan dipenjara. Lalu diapain di penjara? Dia tidak diberi makan, tidak diberi minum dari subuh sampai maghrib. Agar dia sadar, daripada dia di penjara mending di rumah. Ini termasuk hukuman ta'zir namanya, hukuman untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, itu ya dihukum seperti itu. Tapi dia tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi kafir. Baik. Lalu apa hukum orang yang puasa tetapi tidak sholat? Nah itu juga sama. Apakah dia meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya ataukah tidak? Kalau mengingkari kewajiban sholat tentunya kafir. Tapi kalau tidak, karena malas, meremehkan, maka puasanya tetap sah. Meskipun dia tidak sholat. Cuma dia telah melakukan dosa besar yang para ulama itu sampai khilaf. Apakah dia dianggap kafir atau tidak? Jadi satu-satunya rukun Islam dari yang 4 yang para ulama itu khilaf apakah kafir atau tidak, itu adalah sholat. Meninggalkannya dengan sengaja, meskipun malas, Imam Ahmad mengatakan kafir. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak sampai kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar. Dan hukumannya dibunuh kalau di dalam syariat Islam. Hukumannya dibunuh. Had secara had, sebagaimana orang yang berzina dibunuh, maka yang tidak sholat, itu dibunuh setelah dipaksa dahulu untuk sholat dan dia tidak melakukannya. Baik, kemudian terkait puasa Ramadan, apa keutamaannya? Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Saya nukil 2 hadis saja. Yang pertama, ini hadis Qudsi. Ketika Nabi Rasulullah SAW menyampaikan, qala rabbukum atau kullu amali bani Adam lah. Setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya, untuknya, illas yang kecuali puasa. Puasa itu milikku, untukku, dan aku yang akan membalasnya. Ini menjadi kekhususan puasa. Setiap ibadah itu Allah telah tentukan kadar pahalanya. Kecuali puasa, hanya Allah saja yang tahu. Seakan-akan Allah ingin menyembunyikan pahala besar yang itu hanya akan kita ketahui di hari kiamat. Karena puasa, seseorang itu meninggalkan makan minum, tidak ada yang tahu. Kemungkinan untuk riya itu sangat sedikit sekali. Beda dengan ibadah yang lainnya, sholat, zakat, menunaikan haji, itu ibadah yang nampak dan kelihatan. Kemungkinan riya itu sangat besar sekali. Tetapi kalau puasa, kita tidak tahu, misalkan di sini kita sedang bulan puasa, siapa yang puasa, siapa yang tidak, kita tidak mengetahuinya. Yang tahu hanyalah dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menjadi keutamaan puasa, Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis yang sangat masyhur sekali. Barang siapa yang puasa Ramadan, nah puasanya karena 2, didasari 2 hal. Yang pertama karena keimanan kepada Allah Ta'ala, meyakini bahwasanya Allah itu mewajibkan puasa atas kita. Yang kedua, ihtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah. Ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha Allah. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya telah lalu. Mengampuni seluruh dosanya telah lalu. Jadi ketika dilandasi 2 hal tadi, penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Tidak karena riya dan sebagainya. Maka Allah akan ampuni dosanya telah lalu. Apakah seluruh dosa termasuk dosa besar? Jumhur ulama mengatakan tidak, hanya dosa kecil saja dan dosa yang terkait antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa yang terkait dengan anak Adam, dengan sesama manusia, ya maka wajib untuk kita tunaikan. Tidak bisa diampuni dengan puasa saja.
Nah, ini dua keutamaan puasa Ramadan. Kemudian apa hikmah dan faidah Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan? Di antaranya adalah menghidupkan hati seorang mukmin agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi kita sampaikan, puasa ini ibadah yang tersembunyi karena tidak nampak secara zahir, sehingga menghidupkan hati untuk bisa merasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan mulia yang di dalamnya Allah menghendaki setiap muslim mengisi dengan berbagai macam ketaatan. Jadi Ramadan ini ibaratnya seperti sebuah madrasah yang mana Allah menghendaki kita ini lulus dengan predikat muttaqin. Allah mensyariatkan puasa di dalamnya, mensyariatkan qiyamul lail, mensyariatkan sedekah, mensyariatkan membaca Al-Qur'an lebih banyak. Tujuannya agar kita ini bisa istiqomah melakukannya setelah Ramadan. Agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik ketika ditempa dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Kemudian puasa bisa melembutkan jiwa dan otak seseorang. Karena ketika puasa, seseorang ini diperintahkan untuk menahan makan minum, menahan hawa nafsunya dari perkara-perkara yang diharamkan. Itu melatih jiwa dan otak seseorang agar lebih bisa sabar, lebih bisa lembut kepada kaum muslimin yang lainnya. Kemudian wujudkan kasih sayang dari orang kaya kepada orang miskin. Karena orang yang berkecukupan, dia akan merasakan bagaimana lapar dan dahaganya orang-orang yang tidak punya makanan. Ini lebih membuatnya bersyukur, lebih membuatnya mengasihi orang-orang yang kekurangan. Nah, sekarang ke permasalahan berikutnya, penetapan awal puasa atau penetapan 1 Ramadan. Di tahun ini kita puasanya tanggal berapa? 1 Ramadan tetap ya, tetap puasanya satu Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menetapkan awal Ramadan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi SAW sebagaimana menjelaskan tentang puasa, Nabi juga menjelaskan metode dalam menentukan awal Ramadan. Jadi metode menentukan awal Ramadan ini sifatnya tauqifi. Tauqifi itu apa? Sudah Nabi jelaskan di dalam hadis beliau yang masyhur dengan 2 metode saja. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'bana 30 yawman. Dalam riwayat lain fa'akmilu 'iddah atau faqturu lah dalam riwayat lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, berpuasalah ketika melihat hilal. Berhentilah kamu berpuasa, yakni berhari rayalah kalau melihat hilal. Hilal Syawal maksudnya. Jika tertutup karena awan, tidak terlihat, hilal tersebut tidak terlihat di malam 30, maka genapkan menjadi 30. Nabi SAW hanya menyebutkan 2 metode ini saja. Tidak menyebutkan metode yang lainnya. Metode yang pertama adalah melihat hilal di malam 30 Sya'ban. Jadi setelah tenggelam matahari di tanggal 29 Sya'ban, tenggelam matahari, nanti di malam 30, nah ini harus ada yang menyaksikan hilal, harus ada sekelompok orang yang menyaksikan hilal. Jadi menyaksikan hilal ini hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada kelompok yang melihatnya di berbagai macam titik, maka gugur yang lainnya. Nah, ketika malam 30 ada yang mengaku melihat dan dia bersaksi di hadapan hakim. Hakim kalau sekarang Kemenak dipersaksikan di hadapan hakim dan hakim mengetuk palu sudah masuk 1 Ramadan, ya, maka berarti Sya'ban hanya 29 hari. Karena malam 30-nya sudah kelihatan hilal 1 Ramadan. Berarti besoknya wajib puasa atas seluruh kaum muslimin dengan ketetapan dari hakim atau pemerintah. Ini metode yang pertama. Nah, sekarang kalau malam 30 tidak nampak mendung ataupun faktor yang lainnya, ataupun ada yang bersaksi tapi tidak diterima persaksiannya, maka kita pakai cara yang kedua, yakni menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika tidak nampak atau ada orang yang bersaksi tapi oleh Kemenak tidak dianggap persaksiannya, tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah misalkan, maka pemerintah berhak untuk menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya apa? Besok masih boleh untuk makan minum. Baru boleh puasa baru wajib puasa di hari setelahnya. Demikian. Ini adalah 2 metode yang Nabi jelaskan alaihi salatu wassalam dalam menentukan awal puasa. Nah, terkait melihat hilal, ini babnya masuk bab persaksian. Di dalam bab fikih itu bab persaksian, bab syahadat itu ditaruh di bab akhir, di bab tentang perhakiman. Nah, melihat hilal, mempersaksikan melihat hilal itu adalah babnya persaksian.
Sehingga yang diterima persaksiannya itu hanyalah satu, lelaki. Persaksian perempuan tidak diterima. Balik, persaksian anak kecil juga tidak diterima. Berakal, orang gila tidak juga diterima. Begitulah dengan merdeka. Nah, kemudian yang diterima juga adalah orang yang adil. Adil itu apa? Adil itu yang zahirnya itu soleh. Bukan termasuk orang yang berbuat dosa besar, yang mana dihukumi fasik. Jadi kalau yang bersaksi itu orang fasik, orang yang meninggalkan sholat, bersaksi melihat hilal, maka tidak diterima. Tidak diterima persaksiannya, sebagaimana dalam bab-bab yang lainnya. Dan insya Allah di negara kita yang ditunjuk untuk menyaksikan hilal, itu semoga zahirnya adalah orang-orang yang memang soleh. Orang-orang yang insya Allah melaksanakan sholat dan tidak terjatuh pada dosa besar. Insya Allah diterima persaksiannya. Kemudian permasalahannya, ketika suatu wilayah mengaku melihat hilal, misalkan di Aceh atau di Sumatera melihat hilal. Tim yang ada di Aceh melihat hilal, tetapi tim yang ada di Jawa tidak melihatnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang di Jawa wajib puasa mengikuti ru'yah yang ada di Aceh? Itu sering ditanyakan, dan itu sering terjadi di Indonesia. Kadang tim di Aceh mengaku melihat hilal, tetapi di Jawa misalkan belum lihat, apalagi yang ada di Papua misalkan juga belum kelihatan. Maka ada silang pendapat dalam masalah ini. Saya sampaikan karena masyhur sekali dan mungkin sering menimbulkan perdebatan. Yang pertama, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad mengatakan wajib puasa atas seluruh kaum muslimin di dunia. Berarti ini mengandung ru'yah apa namanya? Ru'yah global. Satu daerah melihat seluruh negeri kaum muslimin wajib untuk berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi tadi. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalau melihat. Perintah berpuasalah ini perintah untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Tidak terbatas pada satu wilayah saja. Karena sejak zaman dahulu kaum muslimin ini bersatu dalam satu negeri. Di masa dahulu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat Imam Syafi'i yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya adalah yang wajib puasa hanya wilayah yang nampak saja. Dan yang satu matlak. Yang satu matlak. Itu yang wajib puasa. Artinya kalau misalkan di Aceh lihat, ya Jawa tidak lihat. Maka yang Jawa tidak wajib puasa menurut pendapat ini. Dalilnya juga sama. Dalilnya adalah sebagaimana hadis tadi, tapi dimaknai yang wajib berpuasa adalah yang melihat saja. Yang tidak lihat maka tidak wajib. Dalilnya sama tapi beda cara pandang. Kalau Imam Syafi'i menganggap yang diperintahkan puasa adalah li ru'yati, yang melihat saja, yang tidak lihat berarti tidak wajib puasa. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i dan didukung oleh hadisnya Quraib. Hadis Quraib yang mana ketika beliau di Syam sudah puasa di hari Jumat, ternyata di Madinah belum puasa. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, kenapa bertanya kepada Ibnu Abbas ini Quraib, kenapa tidak puasa dengan puasanya Muawiyah yang ada di Syam yang cuma sudah puasa? Ibnu Abbas mengatakan, kita belum lihat kecuali hari Sabtu dan inilah yang diperintahkan Rasul alaihi wasallam. Ya, Madinah tidak puasa padahal Syam sudah puasa. Ini cukup kuat pendapat ini. Meskipun dua pendapat ini itu hampir tidak diamalkan sekarang. Yang diamalkan adalah pendapat ketiga. Pendapat ketiga. Apa ini? Kaum muslimin suatu negeri mengikuti ketetapan pemerintah resmi. Meskipun satu negeri itu luas sekali. Meskipun luas, ada berbagai macam matlak. Di Indonesia misalkan, itu sebenarnya tidak satu matlak saja. Ada 5 matlak di Indonesia. Matlak itu apa sih? Matlak itu sebagaimana saya jelaskan di situ. Wilayah yang terbit tenggelamnya matahari itu hampir bersamaan. Yakni selisihnya itu 32 menit, tidak lebih dari 32 menit. Nah, di Indonesia ada 3 waktu ya, yang masing-masing itu 1 jam. Perbedaannya. Nah, jadi satu matlak ini misalkan Aceh dengan Jawa itu beda matlak. Karena bedanya sudah lebih dari 32 menit. Seluruh Jawa Timur, ini kan hampir mirip ya, waktu sholatnya, maka Jawa Timur masih 1 matlak. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ketiga, yang di Indonesia itu banyak matlak, maka ini insya Allah lebih memudahkan dan lebih menyatukan kaum muslimin mengikuti ketetapan pemerintah. Apalagi pemerintah kita ini menggunakan sistem yang
sesuai dengan metodenya Nabi SAW, menggunakan sistem apa? Ru'yah. Ru'yah yang mungkin juga dibarengi dengan hisab. Tapi lebih condong kepada ru'yahnya, karena setiap 30 Sya'ban pasti ada tim yang melihat hilal. Jadi ini pendapat yang lebih maslahat untuk diamalkan, meskipun tidak sesuai dengan pendapat jumhur. Kalau jumhur pendapat dua tadi, antara ikut ru'yah global atau ru'yah lokal. Ini pendapat dari 4 mazhab. Tapi yang diamalkan sekarang di seluruh negeri kaum muslimin itu adalah pendapat ketiga. Ikut pemerintah negeri masing-masing. Apalagi ada kaidah bahwasanya hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Hukum penetapan dari hakim itu mengangkat silang pendapat di kalangan kaum muslimin. Artinya ketika sudah ada ketetapan hakim, maka kita ikut ketetapan dari hakim. Meskipun hakimnya salah, maka dia yang menanggung kesalahan tersebut. Ini sebagaimana kan yang Nabi isyaratkan, as-shaumu yauma yasumun nas. Puasa itu adalah hari di mana kaum muslimin itu berpuasa. Nah, sekarang bagaimana dengan metodologi hisab atau hisab al-falaki yang menentukan awal Ramadan dengan ilmu falak, dengan perhitungan-perhitungan yang sudah diketahui oleh ahlinya. Nah, dalam hal ini itu saya rinci demikian. Yang pertama, hisab menetapkan bahwa besok adalah bulan Ramadan, sementara kita belum lihat hilal. Misalkan nih, nanti di 30 Sya'ban, kita tidak lihat hilal. Di hari 30 Sya'ban itu berarti hari Rabu ya, atau hari Selasa. Hari Selasa ya. Benar ya, Selasa malam ya. Malam Rabu maksudnya. Malam Rabu kita tidak lihat hilal. Tim yang diutus di Sumatera, Jawa, Papua mengaku tidak ada yang lihat hilal. Kemudian secara hisab harusnya sudah ada. Secara hisab harusnya sudah ada. Maka dalam hal ini para ulama sepakat kita tidak puasa sampai melihatnya. Para ulama sepakat kita tidak puasa sampai melihat hilal. Meskipun secara hitungan hisab harusnya sudah masuk 1 Ramadan. Harusnya sudah lahir itu si hilal itu tadi. Harusnya sudah lahir. Ada yang namanya hilal di sini? Tidak ada ya. Nah, andai kan sudah ada ketetapan 1 Ramadan berdasarkan hisab, maka yang kita pakai adalah sistem ru'yah tadi. Tidak puasa sampai melihat atau menyempurnakan Sya'ban. Maka dalam ini kita tidak wajib puasa dengan ketetapan hisab. Yang kedua, jika ada orang mengaku melihat hilal, misalkan di tanggal 30 tadi mengaku ada yang melihat hilal di salah satu titik di Indonesia. Kemudian ada pihak yang mengatakan secara hisab tidak mungkin ini ada hilal. Hilal tidak mungkin lahir di malam ini. Maka dalam hal ini juga para ulama sepakat hisab tidak perlu diperhatikan. Kita tetap berpuasa berdasarkan apa? Ru'yah. Karena sekali lagi metodologi menentukan awal Ramadan itu sifatnya apa? Tauqifi. Sudah dijelaskan oleh Nabi dan termasuk bentuk dari ibadah. Sebagaimana kita beribadah dengan puasa, maka kita juga beribadah dengan penentuan awal Ramadan. Tapi kembali lagi bahwasanya permasalahannya adalah permasalahan ijtihadiyah, bahkan sudah ada sejak abad ketiga Hijriah. Sudah dinukil khilaf tentang dipakainya hisab dalam penentuan awal Ramadan itu sudah ada sejak abad 3. Maka ketika ada kaum muslimin yang mengamalkan pendapat itu, tidak kita ingkari dengan keras, tapi kita menyampaikan hujah-hujah yang kita yakini agar mereka mengikuti pendapat yang mungkin lebih menyatukan kaum muslimin. Karena ketika puasanya sama, harinya sama, itu akan menguatkan syiar kaum muslimin. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan kemudian permasalahan berikutnya, kita sudah selesai dari penentuan awal Ramadan. Jadi yang paling hati-hati sekali lagi dalam mengikuti ketetapan dari Kemenang negeri kaum muslimin. Tapi sekali lagi tidak kita ingkari, andaikan ada yang ikut ru'yah global, artinya ikut Saudi misalkan, atau ikut negeri Timur Tengah yang sudah melihat, tidak kita ingkari. Termasuk yang mengikuti hisab juga tidak kita ingkari, tapi tetap kita sampaikan pendapat yang lebih menyatukan kaum muslimin dan lebih dekat dengan sunnahnya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Pembahasan berikutnya adalah syarat wajib puasa. Kapan seseorang ini diwajibkan puasa? Ketika terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib atasnya untuk puasa. Yang pertama, tentunya adalah Islam. Islam ini selain syarat wajib, juga syarat sah. Artinya apa? Kalau orang kafir itu tidak wajib dan juga nggak sah kalau dia memaksakan diri puasa misalkan juga tidak sah. Karena Islam adalah syarat wajib plus syarat sah. Nah, kalau orang kafir ini masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha seluruh puasanya? Para ulama sepakat tidak wajib. Tidak wajib. Ketika dia itu kafirnya kafir asli, beda dengan kafir yang dia itu murtad, masuk Islam lagi, maka
Sebagian ulama mengatakan wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika masa murtadnya. Tapi kalau kafir asli, Nasrani, Buddha dan sebagainya masuk Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa yang telah lalu. Termasuk kalau dia masuk Islam di tengah Ramadan, maka juga tidak wajib mengqadha hari-hari yang telah lalu. Masuk Islam di tanggal 15 Ramadan misalnya, maka dari 1 sampai 14 tadi tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa tersebut. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh ini syarat wajib saja. Tidak saya berikan keterangan syarat sah, berarti baligh itu hanya syarat wajib saja. Maka anak kecil tidak wajib. Tapi pertanyaannya, apakah sah puasanya anak kecil? Maka ada perincian. Kalau dia berusia 7 tahun dan sudah mumayyiz itu sudah bisa mandiri, sudah bisa makan, minum, istinja sendiri, itu mumayyiz. Maka puasanya sah. Bahkan orang tua wajib memerintahkan anaknya puasa dan juga sholat di usia 7 tahun. Ketika sudah mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, puasa setengah hari dulu. Tapi kalau mampu, wajib kita perintahkan setiap hari. Kita bangunkan untuk sahur, kita perintahkan untuk puasa, kemudian kita perintahkan untuk menahan sampai maghrib. Kalau mereka mampu. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahwasanya hukum memerintahkan anak puasa itu wajib. Meskipun belum wajib atas si anak, tapi dalam rangka melatih mereka agar mereka terbiasa puasa, yang mana ketika nanti sudah balik, mereka sudah terbiasa dengan ibadah puasa, tidak kaget lagi. Itu tujuan syariat, mendidik anak ini sejak dari mumayyiz. Kalau belum 7 tahun, masih 6 tahun, 5 tahun, ini tidak wajib. Tidak apa-apa kita biarkan makan minum, tapi kalau kita latih, maka ini lebih bagus. Oke, ini yang nomor 2, balik. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal itu syarat wajib plus syarat sah juga. Maksudnya bagaimana? Orang gila, termasuk di dalamnya autis, penderita Down syndrome, atau orang yang terkena Alzheimer, ya, yang mana sudah mengalami penurunan otak, sudah banyak lupanya, maka hukum asalnya tidak wajib puasa sama sekali. Telah diangkat kewajiban puasa atas orang ini. Tidak ada pula kewajiban untuk mengqadha. Termasuk bayar fidyah tidak ada. Karena memang hukum asalnya tidak wajib. Tidak ada akalnya. Termasuk andaikan memaksakan diri untuk puasa juga nggak sah juga. Tidak sah. Karena Allah telah mengangkat taklif atau beban syariat kepada orang yang memang tidak diberi akal. Kemudian berikutnya mukim. Mukim ini hanya syarat wajib saja, tidak syarat sah. Mukim itu apa? Mukim itu orang yang menetap, tidak safar, itu intinya. Orang yang safar berarti boleh untuk tidak puasa. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Intinya orang yang mukim seperti kita itu wajib untuk berpuasa. Kalau musafir baru boleh. Tapi ada syarat-syaratnya nanti akan disebutkan di bab setelahnya. Kemudian berikutnya mampu untuk berpuasa. Sehingga tidak ada kewajiban puasa atas orang yang memang tidak mampu puasa. Tidak mampu di sini baik karena fisiknya tidak mampu, seperti orang yang tua renta, sakit berkepanjangan, atau sakit yang sementara, sakit yang memberatkan dia, atau wanita hamil dan menyusui, itu tidak mampu untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak puasa, berbuka puasa. Tapi kalau mereka memaksakan diri puasa, sah atau tidak? Ada orang sakit memaksakan diri puasa, sah atau tidak puasanya? Sah atau bukan? Sah, karena mampu bukan syarat sah. Bukan syarat sah, dia syarat wajib saja. Artinya apa? Kalau dia memaksakan diri puasa, maka sah. Dan pada kondisi tertentu lebih bagus memaksakan diri untuk berpuasa pada kondisi tertentu. Yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Sehingga perempuan yang mengalami haid, mengalami nifas tidak wajib, bahkan haram atas mereka untuk berpuasa. Seorang wanita menyengaja untuk menahan makan minum dalam rangka ibadah itu tidak boleh. Karena sebagaimana Allah itu mewajibkan puasa atas wanita yang suci, maka Allah juga melarang mereka berpuasa ketika haid dan nifas. Ini syarat sah. Di sini kalau kita ingin rangkum, syarat sah itu hanya 3 saja. Syarat sah itu apa? Yang pertama, Islam, berakal, sama suci dari haid dan nifas. Dari 6 ini semuanya syarat wajib. Yang menjadi syarat sah hanya 3 saja. Oke. Pembahasan berikutnya, ini pembahasan paling inti dalam pembahasan puasa, yakni rukun puasa. Rukun itu adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan menjadi intisari dari puasa. Orang itu disebut puasa kalau terpenuhi 2 perbuatan ini. Yang pertama adalah an-niyat. Ini sepakat para ulama, niat itu wajib hukumnya. Menjadi rukun dari rukun puasa. Yang kedua adalah menahan diri
dari seluruh pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, yang mana nanti akan kita sebutkan perinciannya setelahnya. Kita awali dari yang pertama dulu, niat. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, dalil wajibnya niat. Ini hadis yang insya Allah kita hafal bersama. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyah, atau binniyat dalam riwayat lain. Setiap perkara ini tergantung niatnya. Maksudnya apa? Sah atau tidaknya ini tergantung niatnya. Kalau tidak ada niat ya berarti tidak sah ibadahnya. Ini terkait wajibnya niat. Kemudian yang kedua, tempat niat itu di mana? Ini juga sepakat para ulama bahwasanya an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya adalah di hati. Ketika saudara maksud untuk melakukan ibadah puasa di hari esok, meskipun dia tidak melafalkannya, maka sudah dianggap niat yang sah. Adapun melafalkannya itu bukan dianggap sebagai niat yang muktabar, sebagai niat yang sah. Melafalkan ini sebagai penolong saja, sebagai penunjang pembantu. Lagi sebagian ulama yang mengatakan itu diperbolehkan. Tapi mereka sepakat bahwasanya kalau melafalkan saja tanpa ada niat dalam hati, maka tidak dianggap. Jadi niat ini adalah perbuatan hati. Ketika sudah ada niat dari jenengan besok mau puasa dalam hati, itu sudah dianggap nih niat. Meskipun ketika sahur tidak niat lagi, atau bahkan mungkin tidak sahur sama sekali. Ketika sudah ada niat di malam hari maka sudah cukup. Syarat niat puasa Ramadan ini 3. Yang pertama adalah tabyid. Apa itu tabyid? Seseorang meniatkan puasa di malam hari, meniatkan puasa sebelum subuh. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man lam yubayyidis siyama qabla al-fajr fala siyama." Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak sah puasanya. Jadi harus diniatkan sejak malam. Malam itu dimulai dari kapan? Dari kapan Bapak Ibu? Dari maghrib. Bahkan ketika kita buka puasa gitu, ada niat besok mau puasa lagi, itu sudah dianggap niat karena sudah masuk waktu malam. Sampai kapan? Sampai fajar. Ketika terdengar azan dan sudah masuk waktu fajar, sudah habis itu waktu niat. Ini dalilnya adalah hadis yang saya sampaikan tadi. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tiada puasa baginya. Syarat kedua, ta'yin, menentukan puasanya puasa apa. Kalau kita di bulan Ramadan ya berarti menentukan kalau besok puasa Ramadan. Karena tidak boleh ada puasa lain selain puasa Ramadan. Seseorang puasa Ramadan plus mengkodok puasa tidak boleh. Atau puasa Ramadan plus diniatkan untuk puasa Senin Kamis juga tidak boleh juga. Karena puasa Ramadan ya hanya untuk Ramadan saja. Kemudian berikutnya takrar. Ini pendapat jumhur ulama. Ada khilaf terkait masalah ini. Ini pendapat jumhur. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan bahwasanya puasa itu ibadah yang berbeda setiap harinya karena dipisah dengan makan minum dan pembatal puasa yang lainnya. Ibadah yang berbeda sehingga setiap malam harus ada niat baru, harus diperbaharui. Ya, ini pendapat yang lebih hati-hati dan lebih kuat secara qiyas. Meskipun tidak ada dalil yang menjelaskan secara eksplisit, tidak ada. Harus niat setiap hari, tidak ada. Tapi para ulama ini menganggap bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang berbeda setiap harinya. Karena terpisah dengan apa? Makan, minum di waktu malamnya. Sehingga harus ada niat yang baru. Nah, ini terkait niat. Tayyib. Kemudian pembahasan berikutnya, pembatal puasa. Tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan juga terkait orang yang berniat membatalkan puasa. Ada orang berniat membatalkan puasa. Apakah puasanya dianggap batal sejak dia niat saja? Bagaimana? Jamaah sekalian. Batal atau tidak? Ada orang dia sedang naik kendaraan. Nanti kalau saya pulang, saya akan minum es yang ada di kulkas. Niat untuk membatalkan puasa. Apakah puasanya batal? Jawabannya tidak. Sampai dia melakukan pembatal puasa. Cuma tentunya mengurangi pahala puasanya, tapi tidak batal. Sampai dia melakukan pembatal puasa. Baik. Nah, sekarang ke pembatal puasa. Yang pertama, pembatal puasa adalah makan dan minum. Ini pembatal yang disepakati seluruh ulama. Seperti tadi saya sebutkan di depan. Makan minum membatalkan. Kemudian para ulama juga menyampaikan makan minum ini membatalkan. Meskipun yang masuk ke tenggorokan bukan sesuatu yang secara umum dimakan. Seperti memasukkan batu, memasukkan kelereng kalau ada itu ya.
masukkan tisu dan sebagainya. Pokoknya bukan sesuatu yang dimakan. Dengan sengaja ini juga membatalkan. Karena patokan makan itu adalah masuknya sesuatu ke tenggorokan sampai ke lambung. Meskipun bukan sesuatu yang dimakan. Ini pendapat 4 mazhab. Tidak membatasi pada makanan saja, tidak. Termasuk dalam kategori makan minum, sebagaimana disebutkan oleh banyak sekali ulama kontemporer, bahkan di mazhab Syafi'i tersendiri, itu adalah merokok dan vape dan sejenisnya, itu membatalkan puasa. Meskipun tidak ditelan kuntum rokoknya, tetap membatalkan. Karena yang masuk ke tenggorokan itu adalah asap yang mengandung ain, mengandung zat padat, yang itu bisa terlihat setelah beberapa hari. Orang itu kalau merokok dengan pipa, setelah beberapa hari kan kelihatan hitam-hitam seperti itu ya. Nah, itu yang dianggap ain, yang ketika masuk ke tenggorokan sampai ke dalam tubuh membatalkan. Jadi merokok membatalkan. Termasuk di dalamnya menelan dahak. Sebenarnya tadi saya sampaikan dengan nanti perincian yang akan saya sebutkan. Termasuk menelan sisa makanan ketika bisa dipisahkan, kemudian dia sengaja telan, itu juga membatalkan. Taib. Namun kalau dia makannya tidak sengaja, makannya karena lupa, maka para ulama sepakat tidak membatalkan dan dia wajib meneruskan puasanya. Tapi ketika ingat wajib langsung dimuntahkan, tidak boleh langsung ditelan. Tapi ketika dia lupa makan meskipun sampai kenyang, ini para ulama mengatakan tidak batal. Tetapi kita yang menyaksikannya wajib untuk mengingatkannya dalam rangka amar ma'ruf. Ya, tidak dibiarkan sampai kenyang, tapi kita ingatkan. Loh, kok enggak puasa misalkan. Nah, ini wajib untuk kita ingatkan. Baik. Ini perkara pertama. Baik, bagaimana dengan orang yang makan minum, menduga subuh belum masuk, ternyata subuhnya sudah masuk. Karena jamnya mungkin terlalu lambat, misalkan. Kan jamnya menunjukkan jam 4, dia masih makan minum. Ternyata jamnya terlalu lambat dan menunjukkan sudah subuh ternyata. Puasanya batal atau tidak? Batal atau tidak? Makan dengan dugaan masih subuh, ternyata dengan dugaan masih belum subuh. Ternyata sudah subuh. Karena mungkin dia tidak mendengar adzan atau jamnya terlalu lambat. Batal atau tidak puasanya? Jumhur 4 mazhab mengatakan batal. Kenapa? Karena dugaan yang tidak sesuai kenyataan itu tidak dianggap. Kan tadi dia menduga masih waktu sahur. Ternyata sudah adzan. Maka menurut ulama 4 mazhab, la ibrata bidzanni al-bayyin khata'un. Tidak dianggap dugaan yang menyelisihi kenyataan. Sama seperti kita membayar zakat. Kepada orang yang kita duga miskin, ternyata dia orang kaya, dia YouTuber dan sebagainya, penghasilannya banyak. Maka zakat kita tidak sah. Karena tidak jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu kaidahnya. Dugaan yang enggak sesuai kenyataan maka tidak dianggap. Meskipun ada sebagian kecil ulama mengatakan tidak batal, tapi yang hati-hati adalah batal kita mengkodok di hari yang lain. Tapi di hari itu kita wajib untuk tetap menahan makan minum, meskipun kita keliru dalam menentukan awal puasa. Baik. Kemudian permasalahan kedua, ini masih terkait dengan makan minum, tapi lebih khusus spesifik lagi, yakni masuknya benda ke rongga tubuh melalui saluran terbuka. Kalau mulut tadi jelas ya, itu batal ijma' para ulama, masuknya suatu ke mulut sampai ke lambung ini membatalkan. Nah, selain mulut, kan ada beberapa rongga tubuh nih. Contohnya apa? Saya sebutkan di situ misalkan mulut ya, hidung, telinga, sama dubur dan farji. Itu kan lubang tubuh di manusia yang tersambung ke bagian dalam. Apakah masuknya sesuatu ke dalam rongga tersebut membatalkan? Jumhur 4 mazhab mengatakan batal. Meskipun mereka berbeda terkait perinciannya. Perincian bagian dalam itu yang mana sih? Ada perbedaan pendapat. Dan ini lebih hati-hati untuk diamalkan. Nah, kalimat benda yang saya sebutkan di situ adalah sesuatu yang kasat mata, nampak, yang memang berbentuk begitu ya. Adapun gas, angin, sekedar rasa atau bau yang masuk ke tenggorokan, masuk ke hidung, itu tidak membatalkan. Bukhur, minyak wangi, dan lain sebagainya, yang itu sampai nyegerak ke tenggorokan, tapi bukan benda yang masuk, hanya sekedar bau-bauan, maka tidak membatalkan. Selama masuknya ya melalui rongga-rongga yang akan kita sebutkan tadi. Nah, mungkin saya jelaskan di sini patokan yang dijelaskan oleh penulis fikih manhaji terkait patokan bagian dalam yang ketika masuk ke bagian itu dianggap membatalkan. Yang pertama bagian hidung.
bagian hidung. Kapan dianggap membatalkan? Kalau masuk ke area di atas yang sejajar dengan mata. Nah ini, di atas pangkal hidung. Sampai masuk ke sini, itu baru membatalkan. Jadi kalau kita istinsyak, atau kita, maaf, ngapunten ngupil misalkan, itu tidak membatalkan. Karena ini masih bagian luar. Kalau sudah masuk bagian sini, kita menghirup air terlalu berlebihan, sampai masuk ke bagian mendekati otak sini, maka membatalkan. Menurut jumhur ulama. Nanti akan kita sebutkan dalilnya di akhir. Kemudian rongga kedua tadi mulut ya. Sesuatu yang masuk ke mulut itu dianggap membatalkan kalau sudah sampai ke tenggorokan tengah. Di sini, tenggorokan tengah. Itu sudah dianggap membatalkan. Tapi kalau masih di tenggorokan atas atau di mulut, ini apa-apa tentunya. Itu masih bagian luar. Kemudian telinga. Nah, telinga tadi kita sebutkan termasuk rongga dalam tubuh. Kapan dianggap membatalkan? Kalau menurut penulis, sebatas masuk ke bagian merah, itu sudah dianggap membatalkan, meskipun nggak sampai gendang telinga. Ini pendapat paling ketat di mazhab Asy-Syafi'i. Namun pendapat jumhur ulama mengatakan telinga ini tidak membatalkan sampai masuk ke otak. Jadi masuk ke telinga sampai terasa di otak, itu baru dianggap membatalkan. Tapi kalau sekedar kemasukan cotton bud atau kemasukan air ketika kita mandi besar, ini menurut jumhur ulama tidak membatalkan. Tapi menurut penulis di sini membatalkan, sekadar masuk ke bagian dalam. Dan ini mungkin pendapat yang lebih hati-hati untuk kita amalkan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka jangan kita berenang di siang hari bulan Ramadan atau tidak cotton-budan, curok kuping di siang hari. Karena ada sebagian ulama mengatakan batal. Yang terakhir adalah dubur, maaf. Ini juga membatalkan ketika masuk ke bagian dalam, bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi besar, bagian dalam. Nah, ini adalah 4 rongga tubuh yang mana ketika masuk di dalamnya ini membatalkan. Tadi sudah kita sebutkan mana patokan bagian dalam. Meskipun ada khilaf tadi terkait telinga. Ya, apa dalil dari pembatal yang nomor 2 ini? Apakah Nabi pernah menjelaskan? Ya, jawabannya tidak. Nabi tidak pernah menjelaskan bahwa saya masuk ke telinga membatalkan, masuk ke farji membatalkan, masuk ke hidung membatalkan, tidak. Tapi para ulama ini berdalil dengan hadis ya, kami nukil di situ dari riwayat Abu Dawud ketika Nabi memerintahkan untuk istinsyak, tapi tidak boleh berlebihan. Benar ya? Balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Silakan kalian itu istinsyak, Nabi memerintahkan kita istinsyak, tapi kalau puasa jangan berlebihan. Ini menunjukkan apa? Para ulama menyimpulkan hadis ini secara kontekstual, tidak secara tekstual, kontekstual, makna yang tersirat dari hadis tersebut bahwasanya apa? Ketika Nabi melarang hal tersebut, ini agar tidak ada air yang masuk ke atas hidung, yang mana itu bisa membatalkan puasa. Kemudian para ulama mengkiaskan hidung dengan seluruh rongga dalam tubuh manusia, telinga ketika masuk ke otak, atau dari mulut ketika sampai ke tenggorokan, termasuk dubur ketika sampai ke bagian dalam. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan 4 mazhab. Tapi ada juga sebagian ulama di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan tidak batal secara mutlak. Mungkin kita sering mendengar fatwa tersebut dari beberapa masyayikh, dan ini sekali lagi pendapat yang menyelisih 4 mazhab. Pendapat Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu lebih hati-hati kita menghindari hal-hal tersebut demi keabsahan puasa kita. Sebenarnya tadi saya sampaikan di depan, keluar dari perselisihan ulama itu lebih dianjurkan ketika ada silang pendapat yang cukup kuat. Ya, ini terkait pembatal yang nomor 2. Kemudian nomor 3, ini juga pembatal yang disepakati oleh para ulama, muntah tapi dengan sengaja. Menyengaja muntah itu misalkan bagaimana ya? Seseorang misalkan sengaja mencium bau-bauan, yang mana ketika dia muntah, ya dia tahu bakal muntah, ketika mencium bau itu, dia menyengaja untuk menciumnya, maka batal. Termasuk kalau dia merokok ya mulutnya dengan tangan dan sebagainya sampai muntah, maka batal. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Sebagaimana dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'a thayyibun wa huwa shaimun falaysa 'alaihi qada." Siapa yang tidak bisa menahan muntah saat puasa. Tidak bisa menahan muntah, seperti beberapa ummahat atau beberapa kaum muslimah ketika hamil biasanya mereka sangat sensitif dengan bau-bauan. Bahkan mungkin bau suaminya bisa alergi sampai dia muntah misalkan. Maka dalam kondisi itu tidak membatalkan puasanya karena tidak sengaja.
Kemudian Nabi juga menyampaikan, wah ini istata'a falyaqdi. Tapi kalau dia sengaja untuk muntah, maka dia wajib mengqadha. Berarti apa? Puasanya kemudian yang keempat, jima. Ini pembatal yang disepakati seluruh ulama, bahkan termasuk dosa besar ketika disengaja di dalam puasa. Jima ketika puasa ini membatalkan, meskipun tidak sampai keluar mani. Meskipun dengan alat kontrasepsi. Ya ada penghalangnya. Ini juga membatalkan puasa. Selama benar-benar ngapunten masuk seluruh hasyafah atau seluruh kepala zakar. Ketika seluruhnya masuk, ini membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sebagian saja, maka tidak membatalkan, tapi termasuk perbuatan dosa. Karena mengantarkan kepada jima yang membatalkan puasa. Dan ini dalilnya jelas dari Abu Hurairah ketika datang seorang lelaki dari Arab Badui, dari Arab pedalaman begitu, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Beliau menjawab, atau orang tadi menjawab, waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya jima ini membatalkan puasa secara ijma para ulama. Sepakati. Kemudian yang kelima, sengaja mengeluarkan mani atau istimna. Ini juga membatalkan menurut pendapat 4 madhab. 4 madhab sepakat bahwasanya istimna atau mengeluarkan mani dengan sengaja ini membatalkan. Baik dengan masturbasi, atau dengan berjumpa dengan istrinya dengan sengaja, ciuman, perpelukan dan sebagainya sampai inzal atau keluar mani, maka membatalkan. Adapun kalau keluarnya karena mimpi basah, sepakat para ulama tidak membatalkan. Termasuk memandang, berpikir sesuatu yang mengundang syahwat, berpikir tentang istrinya dan sebagainya, kemudian sampai inzal, maka tidak membatalkan karena tidak ada unsur mubasyarah atau bersentuhan. Lalu bagaimana dengan keluarnya madhi? Dengan keluarnya madhi, apakah membatalkan puasa? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak batal. Oleh karena itu saya nukil di situ, keluarnya madhi tidak membatalkan puasa berdasarkan pendapat paling kuat. Karena yang membatalkan ini hanyalah keluarnya mani. Adapun madhi ini tidak batal kecuali Imam Ahmad yang mengatakan batal. Oleh karenanya lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram berciuman. Haram berpelukan dengan istri yang sudah halal bagi kita, itu haram. Kalau diyakini akan terjadi jima atau bakal keluar mani, itu bisa haram berpelukan. Meskipun orang ini tidak terjadi jima, tapi berpelukan, berciuman yang disertai syahwat itu bisa mengundang kepada jima yang bisa membatalkan puasa. Jadi ini cara syariat dalam mengantisipasi terjadinya jima yang itu bisa membatalkan puasa dengan melarang berciuman, berpelukan. Kalau diyakini bisa mengundang syahwat yang itu bisa mengantarkan kepada perbuatan jima. Baik, ini yang kelima. Kemudian berikutnya pembatal yang ke-6, pingsan. Ini juga membatalkan. Pingsan termasuk di dalamnya dibius. Bius yang itu sifatnya bius total ya. Kalau bius lokal, sebagian organ saja yang dibius tidak masalah. Ini bius total, seluruh kesadarannya tidak berfungsi begitu. Maka ini membatalkan selama ini penting. Apabila berlangsung sepanjang hari dari subuh sampai maghrib dia pingsan, itu baru membatalkan. Tapi kalau sempat tersadar meskipun hanya beberapa saat saja, maka puasanya tetap sah puasanya. Oleh karena itu orang yang dibius misalkan dan dia tetap kekeh puasa, dibiusnya hanya mungkin 2 jam, 3 jam, tidak masalah. Termasuk kalau andaikan dia itu terkena penyakit ayanan, afanallahu wa iyyakum, ayan atau epilepsi. Kan kesadarannya tidak terkontrol. Andaikan itu kambuh misalkan tidak membatalkan. Karena umumnya epilepsi itu tidak terjadi sepanjang hari, hanya beberapa saat saja. Termasuk para ulama juga mengkategorikan kesurupan. Kesurupan itu juga tidak membatalkan puasa. Ada orang yang sekedar mendengar itu musik itu kadang langsung dati misalkan. Itu tidak batal puasanya karena ada kalanya dia tersadarkan di sebagian hari. Lalu bagaimana dengan orang yang tidur sepanjang hari dari subuh sampai maghrib meskipun ada ya? Andai kan ada tidur dari subuh sampai maghrib, batal enggak puasanya? Batal enggak? Bagaimana? Batal enggak? Coba, batal atau tidak? Pilihnya 2. Batal atau tidak? Tidak, karena bukan pingsan. Yang batal hanya pingsan. Pingsan itu beda dengan tidur. Kalau tidur masih bisa dibangunkan. Kalau pingsan, ya itu sulit kadang untuk dibangunkan.
Tidak. Jadi pingsan itu derajat antara tidur dengan gila. Itu pertengahan pingsan. Kalau tidur paling bawah. Sepakat para ulama, tidur sepanjang hari tidak membatalkan, tapi dia dosa besar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat pastinya. Duhur asar pasti ketinggalan. Ya, ini kalau tidur sepanjang hari tidak bangun-bangun, kalau ada itu tidak membatalkan ijma para ulama, meskipun dia telah terluput dari kebaikan yang banyak. Tip. Kemudian pembatal yang ketujuh adalah keluarnya haid dan nifas. Keluarnya haid dan nifas ini membatalkan puasa meskipun sesaat sebelum maghrib. Seorang wanita sebelum maghrib kemudian ke kamar mandi mengecek ada flek yang keluar. Kurang 5 menit lagi maghrib, maka batal puasa si wanita tadi. Batal, meskipun 5 menit saja sebelum maghrib. Tapi kalau dia ngeceknya pas adzan dicek. Dan ternyata keluar. Tapi pas adzan ngeceknya, batal atau tidak? Sudah puasa sepanjang hari, ketika maghrib, belum buka nih, ke kamar mandi dulu. Ketika adzan, ketika sudah masuk maghrib. Dicek ada flek warna keruh misalkan, atau warna hitam, coklat, dan sebagainya, menunjukkan awal haid. Apakah pas batal puasa si wanita tadi? Apakah dia wajib mengqadha? Bagaimana? Wajib ya? Kenapa wajib? Ini mengeceknya pas adzan, ketika sudah masuk maghrib baru tahu kalau haid. Jawabannya tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena awal haid, ini penting bagi muslimah terutama, itu dihitung ketika pertama kali melihat. Ketika pertama kali lihat, bukan pakai prasangka. Prasangka, oh bisa jadi keluarnya tadi sebelum maghrib, oh bisa jadi keluarnya tadi jam 4. Nah, yang kita pakai adalah melihat. Sejak melihat maka sudah dianggap haid. Karena ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, dia menjumpai sesuatu di perutnya, maka apa? Sabda Nabi atau dawuhnya Nabi, la yansarif hatta yasma sautan aw yajid rihan. Jangan batalkan sholatmu sampai menjumpai angin yang keluar atau au yajid rihan au yasma sautan, atau dia mendengar suara kentut. Artinya apa? Kalau hanya prasangka saja tidak dianggap membatalkan. Sama dengan haid tadi. Beda kalau ngeceknya 5 menit sebelum maghrib ya baru batal. Tapi kalau pas maghrib atau sesaat setelah maghrib tidak membatalkan. Apakah keluarnya flek apakah keluarnya flek dianggap sebagai haid? Ya, para ulama sepakat bahwasanya flek ini termasuk haid. Flek hitam, coklat dan sebagainya termasuk haid. Yang menjadi khilaf adalah flek selain coklat, merah dan hitam. Flek warna kuning, flek warna keruh. Itu ada silang pendapat di kalangan para ulama apakah haid atau bukan. Bahkan sejak zamannya sahabat sudah ada khilaf. Tapi kalau kita ingin mengamalkan pendapat yang itu mengatakan bukan haid, itu pendapatnya Imam Ahmad, maka tidak masalah. Andaikan wanita misalkan melihat flek berwarna kuning, maka belum dianggap haid. Belum dianggap haid. Ini pendapatnya Imam Ahmad berdasarkan fatwa dari Ummu Atiyah ketika beliau mengatakan la na'uddu as-sufrata wal qudrata haidan. Kami tidak menganggap di masa Rasulullah SAW flek kuning dan flek keruh itu sebagai haid. Jadi dianggap sebagai darah biasa, darah istihadah begitu. Itu boleh diamalkan di bulan Ramadan. Demikian. Nah, bagaimana dengan wanita yang suci dari haid di tengah hari bulan puasa? Dalam keadaan pagi harinya dia nggak puasa memang. Apakah dia wajib menahan puasa sampai maghrib? Wajib nggak? Dia tidak berpuasa dari pagi di tengah hari suci. Pertanyaan pertama, wajib enggak dia berpuasa sampai maghrib? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi disunahkan saja, dianjurkan. Tidak wajib. Wajibkah mengqadha di hari itu? Wajib enggak mengqadha? Seorang wanita suci di tengah hari Ramadan, jam 12 siang misalkan, suci. Pagi harinya nggak puasa. Wajib atau tidak? Dia mengqadha. Wajib enggak? Loh, kenapa enggak wajib? Wajib enggak dia mengqadha puasa di hari itu? Saya ulangi sekali lagi, pagi harinya kan enggak puasa nih. Tengah hari suci. Tadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Dia tidak wajib untuk menahan sampai maghrib. Masih boleh makan minum, tapi dianjurkan saja untuk menahan karena sudah suci. Pertanyaan kedua, wajibkah dia mengqadha di hari itu? Wajib. Karena dia tidak puasa dari pagi ya, wajib untuk mengqadha. Jelas nggih? Bagaimana kalau dia misalkan nih, sucinya sesaat sebelum subuh.
sesaat sebelum subuh. Dia sebelum subuh ke kamar mandi, dicek sudah tidak ada darah. Sudah tidak ada darah. Dia belum mandi besar tentunya. Belum mandi besar, akhirnya apa? Adzan. Tapi sempat niat adzan. Belum sempat mandi besar, belum sempat sahur. Pertanyaannya adalah, apakah dia wajib puasa di hari itu? Wajib tidak? Wajib, jelas. Apakah sah puasanya? Sah. Sah. Karena andaikan wanita suci sesaat sebelum subuh dan sudah niat, meskipun belum mandi besar, itu sah puasanya. Karena keharaman puasa itu berlaku kalau sudah suci. Ketika sudah suci, maka berlaku kewajiban itu. Meskipun belum mandi. Beda dengan sholat. Kalau sholat harus mandi dulu. Termasuk ngapunten hubungan suami istri. Itu juga harus mandi dulu. Meskipun sudah suci tidak boleh sampai wanita tadi mandi. Beda dengan puasa. Kalau puasa selama sudah suci, meskipun belum mandi besar, maka tetap wajib puasa dan sah. Selama sudah niat, meskipun dia tidak melaksanakan sahur. Bolehkah wanita meminum obat penunda haid agar dia bisa sempurna puasanya? Jawabannya boleh. Selama diizinkan suaminya dan tidak membahayakan kesehatannya. Itu boleh. Ada sebagian wanita haidnya sampai 12 hari. Bisa jadi sampai 12 hari haidnya. Lama sekali. Dia bakal terlewatkan dari banyak kebaikan, apalagi di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir malah haid. Boleh gak dia minum obat penunda haid? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Selama tidak membahayakan tubuhnya. Tapi yang harus kita pahami sebagai seorang muslimah terutama, ketika seseorang itu haid, kemudian dia meninggalkan puasa karena merasa itu adalah perintah Allah, maka mendapatkan pahala darinya. Sebagaimana kalau dia puasa berpahala, dia meninggalkan puasa pun berpahala. Ketika diniatkan itu adalah perintah Allah. Jadi kalau misalkan haid 10 malam terakhir, maka bisa kita panen pahala juga darinya ketika kita meninggalkan puasa, meninggalkan sholat dengan niat apa? Dengan niat untuk ibadah dalam rangka untuk mentaati perintah Allah. Kemudian perkara-perkara yang dibolehkan saat puasa, artinya tidak membatalkan, meskipun mungkin ada sebagian yang makruh. Pertama, mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa. Selama tidak ada yang tertelan ke tenggorokan. Kan mencicipi itu ya hanya di mulut saja kan? Tidak perlu apa? Tidak perlu ditelan. Meskipun makruh kalau tidak ada hajat. Misalkan bapak-bapak mengecek makanan. Hajatnya untuk apa sih? Kalau tidak ada hajat ya makruh hukumnya. Tapi kalau untuk ibu-ibu untuk mengecek kualitas makanan, maka diperbolehkan. Diperbolehkan meskipun berkali-kali selama tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian menelan ludah juga tidak membatalkan meskipun seseorang menyengaja mengumpulkan di mulutnya. Itu tidak membatalkan. Dengan syarat tidak bercampur darah. Kalau bercampur darah, maka membatalkan. Kalau sampai bercampur dengan darah, terasa darah tersebut di mulut, ditelan. Nah, maka ini membatalkan menurut ya jumhur ulama. Kecuali kalau tidak sengaja ya tidak masalah. Atau tidak tahu hukumnya juga tidak masalah. Tapi kalau kita tahu hukumnya, terasa ada darah yang keluar, maka harus kita muntahkan. Menelan darah ini juga membatalkan. Selama masuk, menelan darah dari tidak dipermasalahkan, tidak mengapa, selama masih di bagian dalam, masih di sini, di tenggorokan. Tapi kalau sudah di mulut, kita telan, itu batal menurut jumhur ulama. Jadi sudah kita jelaskan, termasuk permasalahan diperselisihkan. Menelan dahak atau riak dalam bahasa Jawanya, itu membatalkan kalau sudah nyampe mulut, kita telan lagi. Itu membatalkan. Dengan catatan disengaja menelannya. Kalau tidak sengaja, atau tidak tahu hukumnya yang sudah lalu-lalu, itu tidak masalah. Tapi ketika sudah tahu sekarang, ada dahak yang keluar, tidak boleh ditelan dengan sengaja. Karena ini membatalkan menurut jumhur ulama. Karena dahak yang sudah sampai mulut itu mudah saja untuk dihindari, ya kan? Mudah untuk kita keluarkan. Beda kalau dahak itu masih di dalam, sulit untuk kita keluarkan, sulit untuk kita cegah agar masuk, bisa. Sebagaimana ludah yang memang berasal dari mulut, sulit untuk kita hindari. Tapi kalau riak atau dahak itu kan bukan dari mulut, dia dari bagian dalam. Ketika sudah nyampe mulut, maka harus dikeluarkan. Kalau dalam sholat bagaimana? Posisi sholat, kemudian dahak itu keluar. Ya, jadi kan punya dua pilihan, antara ditahan atau dikeluarkan di pakaiannya. Tapi jangan ke samping kirinya, ada kawan ya di kirinya soalnya. Antara dia membuangnya di tisu, persiapan tisu nih, kalau dia sering dahan, itu pakai tisu. Agar apa? Ketika sholat bisa kita buang di sini, ya, kita kesap.
Karena dahak itu tidak najis. Dahak tidak najis. Bagaimana air liur juga tidak najis, maka dahak pun suci. Meskipun dahak itu berasal dari orang kafir sekalipun, itu tetap suci. Kemudian bersiwak juga tidak membatalkan puasa dan diperbolehkan ketika berpuasa ketika sebelum zuhur. Setelah zuhur, apakah diperbolehkan? Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Tidak bolehnya maksudnya makruh. Makruh. Ada khilaf memang, tapi yang lebih hati-hati kalau setelah zuhur itu tidak siwaan. Apalagi pasta gigian. Gosok gigi dengan pasta gigi itu juga lebih baik dihindari ketika berpuasa. Khawatirnya ada bekas pasta gigi yang masuk ke tenggorokan. Termasuk kalau dia itu kumur-kumur dengan Listerin dan sebagainya, diusahakan untuk tidak dilakukan ketika berpuasa. Khawatirnya ada bekas dari pasta gigi atau Listerin yang masuk ke tenggorokan yang mana itu bisa membatalkan. Kemudian yang keenam, berkumur dan istinsyak itu boleh-boleh saja ketika berpuasa selama tidak berlebih-lebihan atau mubalaghah. Apa itu kriteria berlebih-lebihan? Istinsyak berlebihan itu sampai ke pangkal tenggorokan. Dihirup sampai pangkal tenggorokan. Itu makruh ketika berpuasa, makruh. Sampai mana ya? Sekedarnya saja. Sekedar masuk saja. Itu sudah dianggap istinsyak. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan hukumnya makruh. Karena ada perintah yang jelas dari Nabi, wa balik fil istinsyak illa takuna shaiman. Silakan kalian istinsyak tapi jangan berlebihan ketika berpuasa. Termasuk berkumur. Secara berlebihan itu juga makruh. Berlebihan ketika berkumur itu bagaimana? Dia berkumur dengan memutar air ke seluruh permukaan mulut. Sampai memenuhi mulut, itu juga makruh. Ya, artinya sekedarnya saja, sekedarnya. Khawatirnya ada yang tertelan. Tapi andai kan tertelan misalkan, tertelan. Apakah membatalkan puasa? Kalau tidak sengaja tentunya tidak. Kecuali kalau dia berlebih-lebihan dalam berkumur sampai ada yang masuk. Ini menurut ulama membatalkan. Batalkan. Kenapa? Karena berkumur secara berlebihan ketika puasa itu makruh. Kalau dia melakukannya sampai ada yang masuk ke tenggorokan, ini bisa membatalkan. Meskipun dia tetap wajib untuk meneruskan puasa di hari itu. Wajib mengqadha. Yang ketujuh, mencium wangian. Itu juga tidak membatalkan, termasuk bukhur. Aromanya tercium sampai tenggorokan misalkan, ini tidak membatalkan karena yang masuk bukanlah benda, dia hanya gas atau angin saja. Kemudian memakai fixed inhaler, ini tidak membatalkan, termasuk fresh care dan sebagainya kita hirup. Itu tidak membatalkan karena sekali lagi bukan ain. Ain itu tadi apa? Benda. Bukan benda yang masuk. Yang masuk hanya udara saja. Meskipun mungkin ada bagian dari fix tadi yang berkurang. Kan kalau dihirup berkali-kali itu akan berkurang kan bagian itu. Bahkan pada inhaler tadi itu tidak membatalkan. Karena yang keluar itu hanyalah yang keluar dan masuk ke hidung itu hanyalah gas atau aroma saja. Adapun Ventolin inhaler, kalau fixed inhaler yang dihirup dengan hidung ya. Kalau Ventolin inhaler itu yang masuk melalui mulut penderita asma. Itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi penulis kitab ini mengatakan batal. Karena Ventolin inhaler itu ada air yang masuk melalui tenggorokan. Sehingga lebih baik dihindari ketika berpuasa. Meskipun kalau darurat ya tetap wajib untuk memakai Ventolin tadi. Apalagi kalau dia terkena penyakit asma yang akut, afanallahu wa iyyakum min dzalik, maka tetap boleh untuk memakai fixed Ventolin inhaler tadi dan tidak berdosa, tapi wajib mengganti di hari yang lain karena itu membatalkan puasa. Tapi kalau fixed inhaler untuk penderita pilek dan sebagainya maka tidak membatalkan. Berbekam dan donor darah juga tidak membatalkan berdasarkan pendapat yang paling rajih. Tapi lebih baik dihindari kalau tidak ada hajat. Berbekam di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan. Tapi lebih baik dihindari. Karena selain itu melemahkan tubuh, ada sebagian ulama mengatakan batal. Imam Ahmad misalkan mengatakan batal. Dan ada silang pendapat yang cukup kuat dalam masalah ini. Ini bukan tempatnya untuk kita jelaskan. Intinya, berbekam boleh selama ada hajat dan kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, lebih baik di malam hari. Kemudian memakai obat tetes mata juga tidak membatalkan. Termasuk celaan juga tidak membatalkan. Mendapatkan injeksi atau suntikan juga tidak membatalkan. Kecuali apabila injeksi tadi untuk menggantikan makan minum yang bersifat menguatkan tubuh, maka itu membatalkan. Tapi injeksi untuk untuk pengobatan misalkan itu tidak membatalkan karena tidak masuk melalui rongga terbuka, masuk melalui tangan dan sebagainya, tidak membatalkan.
Kemudian terakhir mencium dan memeluk istri. Tadi kita sebutkan tidak masalah. Selama tidak membangkitkan syahwat. Ciuman biasa atau pelukan biasa. Tidak sampai timbul syahwat. Itu tidak masalah. Tapi hukumnya makruh. Lebih baik dihindari ketika puasa. Khawatirnya ada syahwat yang ini mengantarkan kita kepada perbuatan yang terlarang. Ini adalah beberapa perkara yang diperbolehkan saat berpuasa. Dan mungkin ada beberapa hal lagi yang belum kita sebutkan, nanti mungkin bisa ditanyakan kalau ada yang mungkin belum kita sebutkan. Permasalahan berikutnya adalah adab-adab ketika puasa. Adab ini maksudnya adalah hal-hal yang disunahkan dan dianjurkan ketika berpuasa. Ini banyak sekali. Jadi kalau kita ingin rinci ya, yang wajib dilakukan tadi kan dua ya. Niat sama menahan dari seluruh pembatal puasa. Itu yang wajib. Adapun yang akan kita sampaikan ini adalah sunnah-sunnah puasa yang menjadikan puasa kita semakin sempurna. Yang pertama, menyegerakan berbuka apabila sudah yakin matahari itu tenggelam. Nah, bagaimana kita yakin matahari tenggelam? Apakah kita melihatnya langsung? Kalau di Indonesia, ada nggak yang setiap maghrib kalau mau buka lihat dulu matahari tenggelam? Ada enggak? Nggak ada kan? Kita hanya pakai apa? Ilmu falak, ya kan? Kita pakai perhitungan ya dari ahli falak yang itu ditetapkan oleh Kemenak. Dan itu boleh dijadikan sebagai acuan. Meskipun tidak sampai derajat yakin 100%, tapi paling tidak itu derajat dhon 80%, 90% insya Allah sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau kita memang bisa menyaksikan langsung, bisa menyaksikan sunset secara langsung, maka itu yang paling utama. Kalau sudah tenggelam, maka sudah boleh untuk berbuka, bahkan disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Kalau belum yakin, maka tidak boleh. Belum yakin. Misalkan apa? Banyak azan nih, banyak azan. Ada azan yang terlalu cepat. Yang lainnya belum azan. Kita masih ragu-ragu nih. Ini sudah masuk maghrib atau belum? Ini kok sudah ada yang azan. Selama kita ragu-ragu, maka tidak boleh untuk berbuka. Sampai ada keyakinan atau paling tidak dugaan. Sudah masuk waktu maghrib. Terkait keutamaan menyegerakan berbuka, ini sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajlul fitrah. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan ketika selama mereka menyegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka puasa juga, tapi mereka mengakhirkan puasa sampai waktu Isya. Dan kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, kemudian di antara sunnah petunjuk Nabi ketika berbuka itu adalah berbuka dengan kurma. Itu yang paling utama. Meskipun boleh buka dengan apapun, tapi yang paling utama dengan kurma. Dan yang paling utama dengan kurma muda atau rutab. Kalau tidak ada baru dengan kurma matang yang sering kita jumpai atau tamar istilahnya. Kalau tidak ada lagi baru dengan air putih. Ini urutannya. Ini urutannya. Jadi kalau tidak ada kurma baru air putih. Adapun teh dan sebagainya itu bisa kita jadikan urutan setelahnya. Kita cari dulu kurma. Kalau tidak ada baru air putih. Baru setelah itu menu-menu yang lainnya. Kalau gorengan dan sebagainya itu menu sekunder. Ya, berarti kalau buka puasa. Menu primernya adalah kurma dan air. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW yuftiru qabla an yusalliya ala rutobat. Nabi itu sebelum sholat itu selalu berbuka dengan rutobat. Rutobat itu kurma basah. Kurma yang belum matang, rutop ya. Kalau tidak ada, beliau berbuka dengan tamrot atau kurma kering. Kalau tidak ada lagi, baru hasawatin min ma. Baru beliau mencari air. Sebagian ulama kontemporer mengkiaskan kurma dengan apapun yang manis. Artinya apa? Kalau tidak ada kurma, maka dengan apapun yang manis seperti teh dan buah-buahan yang manis seperti anggur, apel, ataupun semangka dan sebagainya. Sebagian ulama mengkiaskan demikian. Karena di zaman Nabi memang yang masyhur, yang manis itu hanyalah kurma, meskipun ada buah-buahan yang lainnya. Tapi kalau kita ingin ikut urutan dari hadis tadi, ya, kalau tidak ada kurma baru dengan air. Kemudian berikutnya sahur. Ini hukumnya sunnah dan ditekankan untuk kita melakukannya. Karena Nabi SAW memerintahkannya juga, tasaharu, makan sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan yang banyak. Kesunahan sahur ini bisa didapat walaupun dia makan sedikit, meskipun hanya seteguk air saja. Minum seteguk air, maka sudah dianggap sahur. Waktu sahur dimulai sejak tengah malam. Waktu sahur dimulai sejak tengah malam. Artinya tengah malam itu kita sudah boleh untuk sahur. Tengah malam itu kapan?
Ya, kalau malam itu mulai dari jam 6 sampai jam 4, maka tengah malam sekitar jam 11. Jam 12 sudah boleh untuk sahur. Tapi kurang utama. Yang paling utama mengakhirkannya. Tapi kalau ada orang yang makan sahur jam 1, jam 2, sudah mendapatkan kesunahan sahur. Tapi kurang utama. Yang paling utama adalah mengakhirkannya sampai sebelum fajar. Karena waktu sahur itu waktunya sampai fajar. Adapun waktu imsak itu bukan akhir waktu sahur. Imsak, nah itu sebenarnya hanya alarm saja. Alarm agar kita mempercepat sahurnya kalau belum selesai. Ya, dan yang belum sahur ya segera untuk sahur di waktu itu. Itu waktu imsak. Walaupun imsak tadi sudah kita sebutkan di awal. Makna utama imsak itu tadi apa? Menahan, ya kan? Jadi waktu imsak ini lebih tepatnya adalah waktu untuk kehati-hatian, waktu istiqdad, waktu persiapan. Masih boleh makan minum ketika imsak. Ya, intinya untuk hati-hati saja. Nah, sunahnya mengakhirkan sahur. Ini sebagaimana yang datang dari Zaid bin Thabit ketika ditanya oleh Anas bin Malik, berapa kadar antara selesai sahurnya Nabi dengan iqamah, selesai makan, sahur dengan iqamah. Berapa jaraknya? Zaid bin Thabit menjawab, qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Sekadar orang itu membaca 50 ayat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Artinya sedang tertil. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menafsirkan atau menjelaskan hadis ini mengkadarkannya dengan 1/5 jam atau sekitar 4 menit. Ya, sekitar 4 menit. Thulutsu khamsi saat. Sepertiga dari 1/5 jam. Sepertiga dari 1/5 jam. Sekitar 4 menit lah intinya. 4 sampai 5 menit. Jadi sangat singkat sekali jeda antara selesai sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditegakkan sholat. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu menjeda, ada jeda antara selesai sahur dengan adzan. Tapi jedanya sangat singkat sekali. Termasuk juga menunjukkan bahwasanya Nabi di bulan Ramadan itu mempercepat pelaksanaan sholat subuh. Karena jaraknya hanya 5 menit tadi. Karena bisa jadi ketika subuh di bulan Ramadan para sahabat sudah banyak yang berkumpul di masjid. Demikian. Kemudian meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Ini hukum asalnya wajib, meskipun selain bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Seperti mencela orang lain, berbohong, tiba, namimah, dan sebagainya. Meskipun melalui sosial media. Baik dia menuliskan sesuatu yang ada unsur tiba, namimah, atau dia mendengar, atau dia membaca berita-berita yang itu ada unsur ghosib, ada unsur riba dan sebagainya, maka lebih baik, bahkan wajib untuk kita hindari di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW menyampaikan barang siapa yang tidak bisa mencegah dari perbuatan buruk atau perkataan buruk, perbuatan buruk ketika puasa, maka Allah itu tidak butuh seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Karena puasa bukan hanya menahan syahwat perut atau syahwat di bawah perut, tapi puasa juga menahan lisan dari perkataan kotor, menahan tangan dari perbuatan dosa dan maksiat. Meskipun sekali lagi tidak batal. Kalau ada orang yang puasa tapi masih riba, masih namimah, puasanya tidak batal, tetapi tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW juga menyampaikan, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu haddun, dia nggak memiliki bagian sama sekali dari puasanya, illa laju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Sehingga ini lebih harus kita hindari. Jangan sampai seorang itu hanya menahan makan, minum saja, tapi masih melakukan keharaman yang tidak dia sadari. Apalagi dengan adanya sosial media, yang dengan sangat mudah dia bisa mengakses segala perbuatan yang mungkin zaman dulu itu tidak bisa. Orang zaman dulu kalau ingin tercegah dari melihat yang tidak halal atau dari perkataan yang sia-sia, mungkin dia di rumah saja sudah cukup. Tapi kita sekarang di rumah kita, dengan adanya handphone, kita bisa berselancar untuk hal-hal yang ini bisa mengurangi pahala atau bahkan menghanguskan pahala puasa. Berikutnya mandi janabah sebelum fajar, adabnya demikian. Meskipun tidak apa-apa mandi setelah fajar. Tapi yang lebih utama kalau kita punya janabah mandi dulu sebelum fajar. Tapi andai kan setelah fajar tidak masalah juga karena pernah terjadi kepada Nabi SAW. Kemudian tidak melakukan hijamah atau fastu. Ini juga tidak dilakukan ketika berpuasa karena hukumnya makruh dan juga ini melemahkan orang yang berpuasa. Berdoa sebelum berbuka ini dianjurkan. Bahkan bukan hanya ketika berbuka saja, selama orang itu puasa dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena doanya orang yang berpuasa ini mustajab insyaallah. Mustajab.
Apalagi ketika dia berbuka. As-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika berbuka itu doanya mustajab. Dan di antara doa yang ma'thur itu datang dari Nabi, itu di antaranya yang saya nukil di sini, ada 3 riwayat. Yang pertama dari riwayat Abu Dawud, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tidak ada kalimat wa bika amantu di hadis tersebut. Dan ini boleh diamalkan. Meskipun ada silang pendapat terkait status hadisnya, sebagian mengamalkan, sebagian tidak. Karena menganggap hadisnya dhaif, tapi sebagian ahlu hadis menukilnya, termasuk Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar menukil hadis ini. Itu boleh untuk kita amalkan karena maknanya juga baik. Maknanya ini sesuai. Allahumma wahai Allah, laka untukmu sumtu aku berpuasa, wa ala rizkika dan atas rizkimu aftartu aku berbuka. Di sini ada rasa ikhlas dan ada rasa syukur. Ikhlas karena kita berpuasa hanya untuk Allah, syukur karena kita bisa buka puasa itu atas rizki dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dhahabat dhama'u yang masyhur dan juga sama-sama dari riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar. Dhahabat dhama'u telah hilang rasa dahaga, wa batallatil uruq dan telah basah urat-urat nadi, wa thabatal ajru insyaallah dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah Ta'ala. Dan yang terakhir ini dari Ibnu Umar, bukan dari Nabi, tapi ini athar dari Ibnu Umar, doa yang diucapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau ini sering berdoa dengan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasiyat kulla syai' an taghfirli. Ini doanya Ibnu Umar dan boleh diamalkan. Bahkan kita juga boleh mengamalkan doa-doa yang kita yang datang dari Nabi, doa-doa kebaikan dunia akhirat boleh kita amalkan. Karena doa orang yang berbuka puasa termasuk doa yang mustajab. Di antara adab ketika berpuasa adalah memberi makan orang yang berpuasa, termasuk amalan yang paling utama. Sedekah yang paling utama adalah memberi makan orang yang berpuasa. Dengan memberi makan seporsi penuh, 1 porsi makanan penuh yang mengenyangkan orang tersebut, 1 bungkus atau 1 pak, gitu ya, itu yang paling utama. Kalau tidak mampu, maka bisa dengan sebutir kurma atau dengan segelas air putih. Kita menyediakan aqua, ya, air mineral ya, bukan hanya aqua. Air mineral di masjid misalkan. Setiap ada orang yang meminumnya dan ketika dia berbuka, maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita bisanya hanya itu saja misalkan. Atau kita memberi kurma, itu juga insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis, man fattara shaiman. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, meskipun hanya dengan seteguk air putih, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi. Besar sekali pahalanya. Meskipun orang tadi tidak puasa bisa jadi, karena ada halangan, ada uzur, misalkan ibu-ibu yang tidak berpuasa karena uzur hamil menyusui, atau karena uzur haid dan nifas, sampai 30 hari kan biasanya nifas itu. Dia tidak berpuasa. Ketika setiap hari menyiapkan buka puasa untuk keluarganya, maka setiap hari dia mendapatkan pahala puasa dari anggota keluarganya. Oleh karena itu yang paling utama ketika puasa itu makannya di rumah saja. Makanya di rumah. Atau berbukanya di rumah agar orang rumah bisa mendapat pahala atau ibu-ibu bisa mendapatkan pahala dari anggota keluarga yang berpuasa. Kemudian yang terakhir yang saya nukil di sini adalah memperbanyak sedekah dan juga membaca Al-Qur'an dan juga i'tikaf. Ini adalah 3 amalan yang menjadi kekhususan dari bulan Ramadan. Meskipun juga dilakukan di bulan-bulan yang lainnya, tapi Nabi lebih bersemangat melakukan 3 hal ini ketika bulan Ramadan. Nabi SAW bersemangat untuk melakukan 3 hal ini di bulan Ramadan. Bagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah athar, beliau menyampaikan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, ajwadan nas, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Dan setiap hari dalam mendatangi Nabi SAW untuk mudarosah. Mudarosah Quran. Apa itu mudarosah? Mudarosah ini kalau bahasa kita tadarus gitu ya. Tadarus, mudarosah. Mudarosah itu satu membaca, yang lain mendengarkan. Kemudian ketika dia membaca, kita ikut mendengarkan. Itu mudarosah namanya. Itu Nabi mengamalkannya bersama Jibril bulan Ramadan. Nabi membaca, Jibril menyimak atau sebaliknya. Itu bentuk qiraah Quran yang paling utama di bulan Ramadan. Bukan yang satu membaca, yang lain tidak mendengarkan. Itu bukan tadarus namanya. Tadarus itu yang satu membaca, yang lain menyimak. Agar dia bisa mendapatkan keberkahan mendengarkan bacaan Quran. Agar dia bisa menyimak bacaan Quran dari yang lainnya. Itu namanya tadarus. Adapun membaca
secara bersama dengan satu suara itu juga bukan disebut tadarus. Tadarus itu sekali lagi satu membaca, yang lain mendengar. Jadi yang ada di masyarakat kita itu sudah tepat sebenarnya ketika ada tadarus. Tapi yang perlu diperbaiki adalah ya tadarus tadi harus apa? Yang satu membaca, yang lainnya mendengar. Bukan yang satu membaca tapi yang lain di luar. Itu bukan tadarus, tapi ya baca sendiri-sendiri namanya. Termasuk kalau ada baca bersama-sama, itu juga bukan termasuk tadarus. Dan dianjurkan untuk menghatamkan Quran lebih dari satu kali atau berkali-kali di bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh banyak dari kalangan salaf. Iktikaf nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir, mungkin sebelum kita rehat, yang ingin saya bahas di sini terkait golongan yang boleh untuk tidak puasa. Ini diantara bentuk kemurahan dari syariat, sebagaimana kata Nabi SAW, Inna dina yusrun, agama kita itu sangat mudah sekali. Karena ketika ada sebuah kewajiban dan orang itu tidak mampu melaksanakannya, maka syariat memberikan kelonggaran, memberikan keringanan. Dan di antara keringanannya adalah ketika orang itu nggak mampu puasa, ada udzur untuk nggak puasa, maka diberi udzur untuk memang tidak puasa. Nah, udzur apa saja yang membolehkan orang untuk tidak puasa? Yang pertama adalah ketika sudah tua renta, sudah usia senja, dan tidak mampu lagi berpuasa, maka boleh baginya tidak berpuasa. Jadi sekali lagi, usia senja plus tidak mampu puasa, itu kriterianya. Tapi kalau dia masih mampu puasa, maka tetap wajib untuk berpuasa. Hukum asalnya adalah tidak wajib ketika tidak mampu. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 184, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa, maka wajib bayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Nah, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud adalah orang yang sudah tua renta dari kalangan laki-laki atau perempuan. Setiap hari mengganti dengan makan untuk orang miskin atau fidyah. Kewajibannya itu. Tidak ada kewajiban puasa, gugur kewajiban puasa atas orang yang sudah tua renta. Jadi kalau kita punya nenek, kakek, buyut yang sudah tua renta, kita katakan tidak wajib puasa. Tetapi wajib untuk bayar fidyah setiap harinya 1 mud beras atau makanan pokok di suatu negeri. Tapi kalau orang tua tadi sudah mengalami demensial atau Alzheimer, tadi kita sebutkan di awal ya, apakah wajib puasa? Tidak ada kewajiban fidyah juga. Jadi kita masuk di sini ketika akalnya masih ada, ketika ingatannya juga masih ada. Tapi kalau sudah Alzheimer, sudah demensial, mengalami penurunan otak, maka tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban fidyah juga. Sebagaimana orang yang sudah diangkat akalnya. Konsekuensi tidak puasa tadi sudah kita singgung ya, wajib bayar fidyah saja, tidak ada kewajiban qadha. Apabila dia memaksakan puasa, ada yang sudah tua renta, memaksakan untuk puasa, maka sah, sudah sah. Karena tidak menjadi syarat sah puasa orang tadi ya usia tua. Intinya usia tua ini ketika masih mampu berpuasa dan memaksakan diri puasa, maka puasanya sah. Yang kedua, udzur yang membolehkan orang tidak berpuasa adalah sakit. Boleh ketika sakit tidak berpuasa, dengan catatan sakit itu membuatnya berat untuk berpuasa. Ketika dia mencoba puasa ternyata tidak kuat, mau pingsan sampai. Bahkan sakitnya bisa membuatnya celaka. Kalau puasa nanti bisa meninggal misalkan. Atau sakitnya makin parah. Sakitnya ini tidak membuatnya berat untuk puasa, tapi kalau dia puasa makin lama sembuhnya, maka boleh baginya untuk tidak puasa. Tapi kalau sakit ringan, seperti batuk, pilek yang ringan, maka tidak boleh untuk berbuka. Tapi kalau 50-50, dia masih mampu berpuasa, tapi juga kadang tidak mampu, maka yang lebih utama adalah tetap berpuasa. Konsekuensi kalau orang sakit tidak berpuasa, ada 2. Pertama, sakit itu diharapkan kesembuhannya, meskipun mungkin lama, tapi ada harapan sembuh, meskipun lama. Ini kewajibannya mengqadha. Kewajibannya mengqadha ketika sudah mampu. Beda kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhan lagi. Afanallahu wa iyyakum. Seperti misalkan apa? Penyakit stroke, afanallahu wa iyyakum. Penyakit jantung yang dokter menvonis ini tidak bisa sembuh. Meskipun tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh, kecuali ketika Allah mengizinkannya tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Tapi ini secara medis maksudnya. Secara medis dokter menetapkan ini tidak mungkin sembuh, Pak. Jadi dengan ini bakal lama atau tidak mungkin sembuh. Maka orang ini disebut orang yang sakit berkepanjangan. La yurja burquhu namanya. Yang seperti ini bagaimana kewajiban puasanya?
kewajibannya hanya bayar fidyah saja. Seperti orang yang tua renta, yang memang tidak ada kemampuan lagi untuk puasa. Hanya wajib bayar fidyah saja. Nah, bagaimana kalau qadarullah? Kalau qadarullah misalkan orang ini sembuh, qadarullah menyembuhkannya. Ya, misalkan apa? Divonis tidak bisa sembuh, ternyata disembuhkan oleh Allah, padahal dia sudah bayar fidyah ketika tadi tidak puasa. Apakah ada kewajiban untuk qada? Tidak qada. Dia tadi ketika 5 tahun dia nggak puasa karena dokter menvonis tidak akan sembuh. Akhirnya dia bayar fidyah saja. Ternyata qadarullah, Allah berkehendak lain, dia masih bisa sembuh karena izin Allah. Nah, kewajiban 5 tahun tadi apakah sudah dianggap gugur kewajibannya ataukah dia masih wajib mengqadha? Jawabannya adalah gimana? Wajib qadha tidak? Jawabannya tidak. Tidak. Karena dia sudah melakukan apa yang wajib atasnya, membayar fidyah. Dan dia meyakini sakitnya nggak akan sembuh dengan ketetapan dokter. Bukan berdasarkan prasangka saja. Atau berdasarkan omongan orang. Ini kayaknya nggak mungkin sembuh penyakit kamu ini. Anda bisa. Harus ada ketetapan dari dokter yang kompeten. Dan dokter yang muslim tentunya. Bukan dokter yang non-muslim. Apabila orang itu sakitnya kadang sembuh, kadang kambuh. Itu bagaimana? Orang ini wajib untuk berpuasa. Atau meniatkan puasa di malam hari. Baru nanti kalau kambuh, dia boleh untuk membatalkan puasanya. Seperti misalkan penyakit jantung. Ini kalau dia nggak makan obat yang ditelan, dia bakal celaka. Maka boleh membatalkan. Tapi dari awal, sejak malam hari, dia wajib untuk berpuasa. Kemudian udzur ketiga adalah safar. Tadi sudah kita sebutkan di awal, musafir boleh untuk tidak puasa. Meskipun safarnya safar yang sangat nyaman sekali. Safar di atas kendaraan yang mewah, safar di atas kereta api, safar di atas pesawat terbang. Yang mana dia masih bisa tiduran sepanjang safarnya. Boleh nggak dia berbuka? Boleh. Karena alasan bolehnya berbuka bagi musafir adalah safarnya itu sendiri, bukan karena kesulitannya. Tapi dengan beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah safarnya safar jauh, safar 2 marhalah. Ini pendapat jumhur ulama mengkadarkan safar jauh dengan jarak tertentu, bukan dengan adat. Ini pendapat jumhur 4 mazhab. Bahwasanya safar jauh itu dipatok dengan jarak, meskipun mereka silap pendapat berapa jarak itu. Yang saya bawakan ini pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Syafi'i. Bahwasanya dipatok dengan 2 marhalah. Safar 2 marhalah itu sekitar 85 km. Sejak dari batas akhir wilayah dia tinggal sampai wilayah dia tuju. Jadi jarak perginya bukan jarak pulang pergi. Kalau safarnya jauh baru boleh untuk berbuka. Kalau safar dekat dari Malang ke Pasuruan meskipun beda kota, nah itu masih safar dekat. Karena sini Pasuruan sampai 80 kilo tidak sampai. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan safar itu ya dari adat masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan itu safar ya dianggap safar. Itu pendapat sebagian ulama, di antara Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Tapi yang lebih hati-hati adalah kita tidak mengqashar, kita tidak berbuka puasa kecuali safarnya sampai 85 km. Karena datang dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, kana la yaqsirani illa fi arba'ati burud. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, beliau tidak mengqashar salat, tidak berbuka kecuali safarnya itu 4 burud. 4 burud itu sekitar 16 farsakh yang kalau dikalkulasikan sekitar 85 km untuk ukuran modern. Kemudian yang kedua, safar untuk tujuan mubah, bukan safar untuk maksiat. Kemudian yang paling penting juga memulai safar sebelum memulai puasa. Memulai safar sebelum memulai puasa. Maksudnya bagaimana? Safarnya sebelum subuh. Kalau safarnya setelah subuh, safarnya jam 8, safarnya jam 9, dia wajib puasa sejak pagi. Kenapa demikian ya? Karena di awal pagi dia belum kondisi safar. Safarnya terjadi di jam 8, jam 9, maka dia tidak boleh untuk berbuka karena safarnya. Kecuali, kalau dia di tengah perjalanan mencoba puasa, ternyata tidak kuat. Apalagi kalau dia safarnya dengan motor misalkan, karena tidak kuat. Maka dia boleh berbuka karena tidak kuatnya, bukan karena safarnya, karena tidak kuat. Mirip dengan orang yang sakit. Kemudian konsekuensinya jelas dia wajib mengqadha berdasarkan firman Allah yang masyhur, wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar maka mengqadha di hari yang lain. Kemudian masalah kalau safarnya memberatkan untuk berpuasa, maka lebih utama dia tidak puasa. Kalau memberatkan. Kalau tidak memberatkan, maka lebih utama puasa. Safarnya dengan mobil yang itu nyaman, lebih utama tetap puasa. Meskipun boleh dia berbuka, tapi lebih utama puasa. Karena inilah yang banyak
diamalkan oleh Nabi SAW. Beliau ketika safar lebih banyak puasanya daripada tidak. Kecuali kalau memberatkan, itu baru disunahkan untuk tidak berpuasa. Seseorang yang safarnya terus-menerus, seperti sopir kontainer yang setiap hari mobilitasnya selalu tinggi. Dia selalu safar setiap bulan Ramadan. Full. Maka dalam hal ini tidak diberi udzur untuk berbuka. Kenapa demikian? Karena kalau dia diberi udzur, bakal gugur kewajiban puasanya. 30 hari dia safar terus. Mudimus safar. Ini menurut pendapat yang lebih hati-hati, dan ini pendapat yang lebih kuat tentunya. Seseorang ini tetap wajib untuk melaksanakan puasa semampunya. Baru kalau menjumpai keletihan yang sangat dan tidak bisa tertahankan, baru boleh untuk berbuka. Kemudian yang berikutnya adalah wanita hamil dan menyusui. Ini permasalahan masyhur sekali. Apakah wanita hamil menyusui ini boleh untuk tidak berpuasa? Boleh, selama memenuhi syarat berikut. Ya, yang pertama adalah wanita tadi menjumpai kepayahan yang tidak tertahankan ketika puasa. Dia sudah mencoba puasa, ternyata fisiknya tidak kuat. Atau yang kedua, dia itu kuat fisiknya, kuat untuk berpuasa, tetapi khawatir kesehatan janinnya. Kita lihat ini bentuk perhatian syariat terhadap janin yang masih berada di perut ibunya. Sampai-sampai apa? Ketika wanita tadi khawatir kondisi bayinya, khawatir keguguran, khawatir kekurangan nutrisi, maka boleh untuk tidak puasa. Meskipun wanita tadi kuat sebenarnya untuk untuk puasa. Tapi dalam rangka untuk kesehatan bayinya, dia memaksakan diri puasa, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau dia tidak puasa, ini juga diberi rukhsah oleh syariat. Konsekuensi kalau wanita hamil tidak puasa, bagaimana? Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama, dia tidak mampu puasa. Fisiknya tidak kuat, lemes, mual, pusing, dan sebagainya kalau dia puasa. Maka dia kewajibannya hanya mengqadha saja. Kewajibannya hanya mengqadha. Kewajiban mengqadha ini kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni itu adalah pendapat 4 madhab. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan wajib mengqadha karena wanita hamil menyusui meskipun sampai 10 tahun tidak berhenti dari hamil menyusui, pasti ada waktu di mana dia kuat untuk berpuasa. Kan tidak mungkin orang itu hamil sampai usia 50 tahun. Kan tidak mungkin. Paling tidak 40 tahun sudah berhenti biasanya. Katakan dari usia 25 sampai usia 35 tahun dia hamil menyusui dan tidak puasa. Pasti ada waktu di mana dia mampu untuk puasa. Ini pendalilan Imam Ibnu Qudamah ketika menyamakan wanita hamil menyusui dengan orang sakit. Sehingga wajib untuk tetap mengqadha. Wajib untuk tetap mengqadha. Adapun yang mengatakan hanya bayar fidyah saja, ini pendapat yang menyelisih pendapat 4 madhab. Dan tidak dikenal dari kalangan 4 madhab yang mengatakan demikian. Kecuali dari sebagian ulama, di antaranya Ishaq bin Rahuyah, yang mengatakan hanya wajib fidyah saja. Tapi lebih hati-hati, kita mengamalkan pendapat 4 madhab yang mengatakan wanita hamil menyusui ketika tidak puasa, tetap wajib untuk mengqadha. Adapun ketika khawatir kondisi bayinya saja, dia kuat puasa, tapi khawatir kondisi bayinya, maka ada silang pendapat juga terkait kewajiban fidyah. Wajib nggak bayar fidyah? Ada silang pendapat. Kalau kewajiban qadha, ini sepakat wajib. Fidyahnya itu ada silang pendapat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan wajib qadha. Wajib qadha karena fatwa dari sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, yang menfatwakan tetap wajib untuk memberi makan bila khawatir kondisi bayi yang ada di perutnya. Masalah wanita hamil yang hendak berbuka atau tidak puasa itu harus konsultasi dulu ke dokter. Tidak boleh hanya sekedar prasangka saja. Makanya tidak kuat, tidak boleh. Harus ada ketetapan takrir dari ke dokter. Harus konsultasi dulu. Dok, ini kalau saya puasa bagaimana? Kuat tidak kira-kira? Atau berbahaya tidak untuk janin saya? Kalau dokter misalkan mengatakan ini tidak apa-apa untuk tetap berpuasa, maka ya kita tetap berpuasa. Dan itu lebih bagus daripada nanti kita menumpuk kewajibannya. Kemudian udzur yang kelima, ini disebutkan oleh sebagian ulama di kitab-kitab mereka, pekerja berat. Pekerja berat ini kadang sering ditanyakan, pekerja berat yang setiap hari harus bekerja dan kadang membuatnya tidak kuat untuk berpuasa, maka hukum asalnya dia tetap wajib berpuasa. Tetap wajib. Kecuali kalau dia menjumpai kepayahan yang sangat tidak tertahankan, dia tetap puasa nih ketika dia sedang bekerja, bangunan dan sebagainya. Ketika mencoba puasa tengah hari puasa, dia tidak kuat sampai mau pingsan. Maka ini boleh untuk berbuka. Boleh untuk berbuka dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi, mirip dengan orang yang sakit ketika tengah hari bulan Ramadan. Kemudian dengan syarat juga pekerjaan itu tidak bisa ditunda di waktu malam. Kalau dia menyengaja kerja di siang hari,
biar tidak kuat, biar bisa buka, itu tidak boleh buka. Karena masih ada kesempatan untuk bekerja di malam hari. Termasuk tidak menyengaja mengambil pekerjaan tersebut di bulan Ramadan. Kalau dia sengaja mengambil pekerjaan itu di bulan Ramadan, maka tidak mendapatkan keringanan. Tetap wajib meniatkan puasa di malam hari bagi pekerja berat. Wajib meniatkan di malam hari, nanti kalau di siang hari tidak kuat, baru dia berbuka sekedarnya. Konsekuensinya hanya wajib mengqadha saja. Nah, ini tabel penjelas terkait kewajiban qadha dan fidyah. Anak kecil yang belum balik, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Gila yang disengaja, oh gila yang tidak disengaja mah. Gila, itu juga tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ada orang gila, kemudian sembuh. Nggak ada kewajiban qadha, nggak ada kewajiban untuk fidyah. Pingsan sepanjang hari, hanya qadha saja, nggak ada fidyah. Lupa berniat di malam hari, hanya wajib qadha saja. Membatalkan puasa dengan sengaja, qadha saja. Musafir, qadha saja. Haid nifas, qadha saja. Wanita hamil menyusui, tadi sudah kita sebutkan perinciannya. Sakit kronis yang tidak ada harapan sembuh, itu juga fidyah. Sakit yang ada harapan sembuh, qadha saja. Orang tua renta, fidyah saja. Orang yang belum qadha puasa hingga masuk Ramadan berikutnya, nanti akan ada pembahasan khusus. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang wafat masih punya tanggungan hutang puasa? Itu ada dua keadaan. Yang pertama, tidak mampu untuk mengqadhanya. Ada orang yang punya hutang puasa karena tidak mampu mengqadhanya. Contohnya bagaimana? Misalkan dia itu sakit sejak bulan Ramadan sampai akhir Ramadan masih sakit. 2 Syawal meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Punya hutang 30 hari. Orang ini ada kemampuan nggak untuk mengqadha? Tidak ada, karena 30 hari sakit. Wafat ketika Syawal. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban apa-apa atas keluarganya. Karena tidak ada kemampuan untuk puasa. Termasuk kalau sakit berkepanjangan. Bulan Ramadan sakit. Kemudian Syawal masih sakit. Dzulqa'dah masih sakit. Dzulhijjah wafat. Rahimahullah. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban apapun atas ahli keluarga. Karena memang tidak ada kemampuan untuk mengqadhanya. Beda dengan kondisi kedua yang ada kemampuan mengqadha. Misalkan dia misalkan Ramadan ketinggalan puasa 15 hari, tidak diqadha sampai wafat. Ada kemampuan untuk mengqadha, ada kesempatan hari di mana dia tidak ada uzur sampai dia wafat. Nah, dalam hal ini orang ini berdosa tentunya karena dia mengakhirkan qadha sampai dia wafat. Tapi apakah ada kewajiban atas ahli mayit untuk mempuasakan atas ahli mayit atau membayar fidyah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Adapun kesunahannya itu baru ada sunnah, hukumnya sunnah saja. Yang ada pada hadis-hadis Nabi alaihissalam ini dimaknai oleh jumhur ulama. Ini hukumnya sunnah saja. Sunnahnya apa saja? Bisa memilih di antara 3 hal berikut. Yang pertama, berpuasa atas nama mayit. Berpuasa atas nama mayit. Sebagaimana kalau mayit tadi punya hutang, maka ahli mayit tadi boleh untuk patungan membayarkan hutang. Begitu pula dengan hutang puasa boleh patungan. Misalkan orang tuanya punya hutang puasa 1 bulan. Kemudian ada 10 keluarga masing-masing puasa 3 hari. Maka sudah dianggap memenuhi kewajiban. Atau memenuhi qadha atas mayit tadi. Tapi sekali lagi tidak wajib ini hukumnya. Bisa juga memerintahkan orang lain untuk berpuasa atau membayarkan fidyah. Kalau tidak mau puasa, membayarkan fidyah. Setiap harinya satu mud. Ya, ini sekali lagi tidak wajib. Tidak wajib tapi sunnah. Nah, ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, "Man mata 'alaihi siyamun shama anhu waliyyu." Barang siapa yang ada keluarganya yang wafat meninggalkan hutang puasa, maka disunahkan untuk puasa bagi ahli keluarganya atau ahli warisnya. Begitu pula dengan hadis Ibnu Umar, barang siapa yang wafat kemudian punya hutang Ramadan, falyut'am anhu makana kulli yaumin miskin. Barang siapa yang meninggal dunia masih memiliki hutang puasa Ramadan, maka hendaknya memberi makan atau diberi makan kepada seorang miskin sebagai ganti setiap hari yang ditinggalkan. Jadi ada 2 keadaan ya, kapan dia disunahkan untuk dipuasakan, kapan tidak. Nah, sekarang masuk pada pembahasan qadha puasa. Apa hukum qadha puasa? Hukumnya wajib tentunya karena dia adalah pengganti dari kewajiban. Kemudian berikutnya, waktu mengqadha. Waktu mengqadha ini mulai dari Syawal sampai sebelum datang bulan Ramadan tahun depan. Ini waktu mengqadha. Waktunya panjang sekali, muwassa. Mulai dari Syawal sampai Ramadan sebelum datang Ramadan tahun depan, itu adalah waktu untuk mengqadha. Seseorang boleh mengqadha di waktu kapanpun, tidak harus segera, tidak harus pula berurutan, boleh mengqadha di waktu kapanpun yang dia sempat untuk melakukannya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini pernah mengqadha di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan karena beliau punya banyak tanggungan. Sebagaimana saya nukil dari
Muttafaq alaih di layar yang ada di depan. Menunda qada apakah boleh? Jawabannya boleh, selama tidak datang Ramadan berikutnya. Kalau datang Ramadan berikutnya dan dia belum mengqada, maka ada dua keadaan. Yang pertama ada udzur, seperti wanita hamil menyusui, itu kan ada udzur, dan bisa mengqada selama 1 tahun. Atau sakit berkepanjangan, ada udzur. Maka dalam hal ini dia tidak berdosa. Tidak berdosa karena memang ada udzur yang berkepanjangan. Tapi tetap ada kewajiban mengqada setelah Ramadan berlalu. Kemudian yang kedua, ada kesempatan mengqada, tapi dia tidak mengqada sampai datang Ramadan berikutnya. Maka dia berdosa yang pertama. Kemudian tetap wajib mengqada setelah datang Ramadan atau setelah berlalu Ramadan. Nah, yang menjadi silang pendapat adalah apakah ada kewajiban fidyah atas keterlambatan qada? Maka Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i mengatakan wajib qada. Wajib untuk fidyah. Berdasarkan fatwa dari 6 sahabat, di antara Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar dan sahabat yang lainnya menfatwakan wajib membayar fidyah bagi yang mengakhirkan qada sampai datang Ramadan berikutnya, padahal dia tidak ada udzur. Fidyah setiap hari yang dia tinggalkan. Berbeda dengan Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib. Tapi qadanya itu tidak gugur. Tidak gugur meskipun sudah berlalu Ramadan, ya, sudah berlalu Ramadan berikutnya. Masalah seorang yang memiliki hutang puasa di masa lalu, ketika dia itu sedang jahil, sedang belum belajar misalkan ya, sering bolong-bolong puasanya, atau dia melakukan pembatal puasa yang jelas itu batal, maka bagaimana dia mengqadanya? Dia tetap wajib mengqada pertama. Kemudian terkait jumlah yang dia lupakan, dia wajib untuk mengira-ngira kira-kira berapa jumlah puasa yang saya tinggalkan ketika masa saya SMA dulu, masa kuliah yang mungkin belum ngaji, banyak puasa yang ditinggalkan. Maka tetap wajib mengqada, tidak gugur. Terkait bilangan yang kita lupakan, kita kira-kira pakai ilmu kira-kira, dan kita mengambil jumlah yang paling hati-hati. Ketika antara 20-30 misalnya, antara 20-30 hari, maka kita ambil 30-nya. Kita ambil yang lebih banyak untuk hati-hatian. Intinya kewajiban qada tidak gugur, karena sebagaimana kita punya hutang kepada manusia wajib dilunasi, maka hutang kepada Allah juga berhak untuk kita lunasi. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, kata Nabi SAW. Dainullah, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk kita lunasi. Boleh mengqada puasa Ramadan, sebelum puasa Syawal, itu boleh. Tapi lebih utama boleh mengqada puasa sebelum puasa 6 Syawal. Boleh mengqada puasa sebelum puasa 6 Syawal. Ini keliru seharusnya. Harusnya boleh puasa Syawal sebelum mengqada. Boleh puasa Syawal sebelum mengqada. Tapi lebih utama adalah puasa Syawal dulu, baru lebih utama adalah mengqada dulu. Lebih utama mengqada dulu baru puasa Syawal. Itu lebih utama, agar mendapatkan pahala sebagaimana yang Nabi sebutkan, siapa yang puasa Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal, kemudian mengikutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Para ulama menyebutkan bahwasanya keutamaan ini didapatkan kalau dia puasa Ramadan dengan penuh. Jadi kalau wanita hamil, menyusui, atau wanita haid, nifas, kalau nifas terlalu lama mungkin ya, wanita haid misalkan 7 hari, maka diqada dulu 7 hari, lalu dia puasa Syawal. Meskipun boleh dia puasa Syawal dulu, baru mengqada, boleh, tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Pembahasan fidyah ini mungkin terakhir sebelum kita rehat, agar tidak terputus ya pembahasannya. Karena nanti setelah istirahat mungkin nanti pembahasan terkait sholat tarawih. Fidyah, cara membayarnya dengan 2 cara. Cara pertama itu disepakati kebolehannya, cara kedua itu diperselisihkan kebolehannya. Cara yang disepakati oleh para ulama kebolehannya adalah dengan tamlik namanya. Tamlik itu apa? Memberi masakan atau memberi makanan mentah, bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Ini sebagaimana yang datang dari Ibnu Abbas, "Idza ajiza asy-syaikhul kabir 'anis siyam, at'ama an kulli yaumin muddan." Memberi makan 1 mud. 1 mud itu berapa? Mud itu sebenarnya bukan ukuran gram. Mud itu ukuran volume. Ukuran volume seperti ini, ukuran volume. Apapun yang masuk ke sini, kalau yang masuk air dengan yang masuk batu, itu gramnya pasti berbeda, benar ya? Tapi volumenya sama. Tapi dalam hal ini para ulama mengkadarkan 1 mud itu dengan gram agar mempermudah. Tapi kalau kita punya ukuran mud yang itu bisa dibeli di Madinah biasanya, mud nabawi, bisa dibeli di beberapa toko di Madinah, dan biasanya punya sanadnya nyambung ke Nabi biasanya.
Nah, itu bisa kita pakai tanpa harus memperhatikan berapa kilo. Kalau ada itu takaran volumenya. Kalau tidak ada, kita bisa pakai konversi ulama kontemporer, dan ini yang dipakai oleh BAS, Badan Amil Zakat, itu 675 gram. 675 gram beras makanan pokok di negeri kita. Kita bayarkan setiap hari yang kita tinggalkan. Kalau 30 hari berarti ya tinggal dikali saja, 675 dikali 30, ya sekitar 18 kilo lebih. Kemudian cara kedua ini diperselisihkan oleh para ulama boleh atau tidaknya. Meskipun sebagian ulama membolehkannya, tapi jumhur ulama tidak membolehkannya. Kenapa? Karena yang diamalkan di masa Nabi kebanyakan adalah dengan makanan mentah, sebagaimana zakat fitri. Tapi kalau kita mengikuti pendapat ini juga tidak masalah, tapi lebih hati-hati pendapat pertama. Lebih hati-hati. Meskipun pendapat kedua ini juga boleh diamalkan ketika memang kesulitan untuk mengamalkan pendapat pertama. Dan saya kira beberapa atau mungkin kebanyakan lembaga amil zakat ini memakai dua opsi ini. Kadang mereka membeli pilihan. Atau mungkin kadang mereka langsung ngasih opsi yang kedua. Fidyah langsung diberi nominal tertentu, benar ya? Satu porsi biasanya 15.000 atau 17.000. Nanti diberikan dalam bentuk makanan masak. Itu boleh menurut sebagian ulama di mazhab Ahmad, boleh. Tapi lebih hati-hati mengeluarkannya dalam bentuk beras sesuai dengan gramasi yang sudah kita sebutkan. Diberikan kepada siapa? Fidyah hanya boleh diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak boleh kepada selainnya. Karena ayatnya jelas. Ayatnya jelas hanya menyebutkan orang miskin saja. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa maka memberi makan kepada orang miskin, artinya orang yang kaya, tidak selain fakir miskin dari 8 golongan itu tidak boleh diberikan atau tidak kita berikan kepada selain fakir miskin. Bolehkah membayar fidyah untuk satu orang saja? Jawabannya boleh. Kita kenal satu orang yang memang tidak berkecukupan, penghasilannya kurang, terkenal sebagai orang miskin. Kita berikan kepadanya, boleh satu orang saja untuk 30 hari. Dan tidak wajib untuk mengatakan itu fidyah, tidak wajib. Misalkan kita ini untuk jenengan, dalam hati kita itu fidyah, itu sudah dianggap niat yang sah. Bahkan andaikan orang itu tidak tahu, kita langsung ngirim beras ke dia dengan niat fidyah, itu sudah cukup. Karena fidyah boleh diberikan secara langsung, itu lebih utama, atau diberikan kepada lembaga amil zakat. Itu dua-duanya boleh. Tapi lebih utama itu kita memberikan secara langsung agar kita mengerti bagaimana takarannya. Kita bisa langsung datang kepada orang yang memang berhak. Kapan membayar fidyah? Membayar fidyah ini bisa langsung di mana hari ketika dia tidak berpuasa. Misalkan hari tidak berpuasa, 1 Ramadan dibayarkan 1 Ramadan, 2 Ramadan dibayarkan 2 Ramadan. Itu boleh. Kemudian boleh juga diakhirkan, dirapel di akhir Ramadan, 30 Ramadan atau 1 Syawal, boleh juga. Langsung digabung 30 hari, boleh. Yang tidak boleh adalah di 1 Ramadan untuk seluruh bulan, itu tidak boleh. Misalkan kita punya ibu, punya ayah yang sudah tua renta, 1 bulan tidak puasa, kita bayarkan di 1 Ramadan, itu tidak boleh. Karena belum datang hari tersebut, belum datang sebabnya, maka belum boleh dibayarkan. Bolehkah bayar fidyah dengan uang? Maksudnya apa? Langsung diberikan ke fakir miskin dalam bentuk uang. Itu maksudnya. Tapi kalau dibayarkan ke lembaga amil zakat dalam bentuk uang, lembaga amil zakat nyalurkan dalam bentuk makanan masak, itu beda, bukan masalah kita. Itu masuk dalam kasus pertama. Nah, kalau kasus ini langsung uang. Kita punya kenalan miskin, begitu, kita kasih uang senilai 18 gram beras misalkan, kita langsung kasih. Nah, itu ada silang pendapat. Jumhur mengatakan tidak boleh, karena tidak ada di masa Nabi seperti itu. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Mengatakan boleh, sebagaimana dalam pembahasan zakat. Lebih hati-hati yang mana? Tentunya lebih hati-hati pendapat jumhur, karena itu lebih aman untuk diamalkan. Karena kalau kita pakai uang, itu tidak sah menurut jumhur ulama. Langsung dibayarkan ke fakir miskin pakai uang itu tidak sah menurut jumhur. Lebih hati-hati dengan beras. Baik, mungkin demikian untuk sesi pertama ini. Cukup panjang karena memang pembahasan puasa. Saya tidak ingin terputus jadi nanti untuk sesi kedua insya Allah nanti pembahasannya tentang sholat tarawih. Dan nanti akan ada ujian sekitar 10 menit mungkin di akhir. Ujian dari apa yang sudah kita sampaikan di akhir seperti daurah sebelumnya. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sesi tanya jawab mungkin di akhir ya, Mas Hidayat. Ya, diakhirkan saja agar kita bisa membahas tarawih nanti.